Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 271, Monumen Ilahi Bergetar, Roh Pahlawan Kuno. Suzy Liu tertegun sejenak, dan sudut mulutnya mulai berkedut bersama dengan tubuh Li Dongfeng. Bagaimana situasinya? Li Dongfeng, yang memiliki kultivasi ganda seni bela diri spiritual, dan kekuatan spiritual penyihir arai kelas menengah di peringkat Suan, bahkan tidak bisa mengalahkan Yun Hao di kolam hati. He Dong Liu dan Qin Meng juga tercengang. Dia langsung pergi ke lapisan ke-6. Nada suara He Dong Liu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dalam keterkejutan. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. He Dong Liu dan Qin Meng, bahkan dengan kecepatan tercepat, bergegas ke lapisan ke-8. Suzy Liu juga buru-buru memasuki lantai 8. Tapi mereka semua dihentikan oleh ilusi lapisan ke-8, dan setelah beberapa saat, mereka bertiga menyingkirkan ilusi itu, dan segera bergegas ke lapisan ke-7 dan datang ke sisi Li Dongfeng. Suzy Liu segera membuat keputusan, mengangkat Li Dongfeng, yang berdarah dari 7 lubang, dan segera mundur ke lapisan ke-8. He Dong Liu dan Qin Meng saling melirik, dan membuat keputusan yang sama dan mundur ke lapisan ke-8. Kakak senior Li. Suzy Liu minum dan gemetar dengan kuat, tetapi Li Dongfeng tidak bereaksi sama sekali kecuali tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak. Jiwa terluka terlalu parah, aku harus mengirimkannya untuk menghadapinya dengan cepat, dan jika aku menundanya lebih lama lagi, aku khawatir bahkan jika aku menyelamatkan hidupku, aku akan menjadi bodoh. Qin Meng berbicara. Wajah Suzy Liu penuh dengan kemengerikan, dan dia berteriak, Yun Hao, pasti Yun Hao yang membunuh kakak senior Li. Saya tidak akan melupakan masalah ini, tidak peduli seberapa besar masalahnya, saya akan membuat Yun Hao membayar harganya. Ekspresi Qin Meng dingin, dan dia berkata, kita semua melihatnya, Yun Hao tidak bergerak. Suzy Liu, di mana benturan kekuatan spiritual terlihat dengan mata telanjang? Kami berada di lapisan ke-9, mereka berada di lapisan ke-7, dan kami tidak dapat merasakan kekuatan spiritual mereka sama sekali. He Dong Liu mendengus dingin dan berkata, kamu benar, kita tidak dapat melihat benturan kekuatan spiritual, dan kita tidak merasakan fluktuasi kekuatan mental. Jadi jika Anda ingin bersikeras bahwa masalah ini dilakukan oleh kakak senior Yun, tidak ada bukti sama sekali, itu sepenuhnya spekulasi acak Anda, bahkan jika Anda membuat masalah, itu tidak berguna. Katakanlah, He Dong Liu memandang Qin Meng, beberapa orang mengangkat batu dan menembak kaki sendiri, dan mereka tidak pantas mendapatkan simpati. Setelah mengatakan itu, He Dong Liu kembali ke lapisan ke-7 untuk menerima tempering kolam jantung. Qin Meng memandang Suzy Liu dan berkata, kakak senior Su, saya berada di pintu yang sama. Saya harap Anda akan mendengarkan saran saya dan tidak membuat kesalahan. Kemudian, Qin Meng juga kembali ke lapisan ke-7. Suzy Liu memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya, dan dia mendongak, ingin menemukan sosok Yun Hao. Tetapi ketika dia melihat sosok Yun Hao lagi, kekejaman di wajahnya dan kemarahan di hatinya digantikan oleh keterkejutan yang tak tertandingi dalam sekejap. Pada saat ini, Yun Hao sudah berdiri di tengah kolam hati. Bagaimana bisa? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika penyihir formasi bermutu tinggi dari peringkat Suan ingin mencapai sisi platform spiritual, itu akan memakan banyak waktu. Adapun seniman bela diri, ranah umum penyatuan adalah batas ketika mencapai lapisan ketiga. Han Qiansan adalah pengecualian, lagi pula, Han Qiansan tidak bisa dilihat dengan akal sehat. Tetapi bahkan Han Qiansan, setelah memasuki alam Guiyi untuk pertama kalinya, butuh waktu hampir sehari untuk berjalan ke sisi Lingtai. Tubuh Yun Hao sama sekali tidak memiliki nafas untuk kembali ke alam, bahkan nafas jin, dan dia benar-benar hanya butuh 1/4 jam untuk tiba di sisi kolam roh. Tidak, dia curang.
Dia pasti telah menggunakan cara teduh untuk memanfaatkannya. Aku akan mengeksposnya. Aku harus memberitahu semua orang tentang perbuatannya yang tidak tahu malu dan merusak reputasinya. Mari kita bicarakan. Su Ziliu mengangkat Li Dongfeng, yang berdarah dari 7 lubang dan seluruh tubuhnya kejang-kejang, dan tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung keluar. Dia ingin meninggalkan kolam jantung dan menemukan seseorang untuk membantunya. Yun Hao, yang berdiri di samping platform spiritual, melihat platform spiritual yang diselimuti oleh kekuatan misterius, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia memikirkan satu hal, dan masalah ini terkait dengan monumen ilahi yang membawa jiwa ilahinya untuk bereinkarnasi dan membiarkannya memperoleh resep penciptaan primordial dan keterampilan ilahi leluhur. Selain itu, ini terkait langsung. Beberapa waktu lalu, teknik penciptaan primordial Yun Hao membuka tahap kedua kultivasi. Tubuh harta karun dipromosikan menjadi tubuh roh, monumen ilahi bergetar, dan pikirannya memasuki ruang di dalam monumen ilahi. Aura yang meresap ke ruang di dalam monumen ilahi persis sama dengan aura yang menyelimuti platform spiritual di Heart Pool. Saat itulah itu terjadi. Monumen ilahi di dantian Yun Hao bergetar lagi. Sebuah balada yang berkedip-kedip keluar dari monumen. Darah telah mengalir seperti sungai, tulang telah menumpuk seperti gunung, dan roh kepahlawanan abadi masih mencari rumah. Petik 2 titik. Kembalilah. Kembalilah. Rasa sedih yang tak terlukiskan menyelimuti. Segera setelah itu, altar bergetar. Kekuatan misterius yang menyelimuti platform spiritual tiba-tiba menyebar, dan kemudian sosok ilusi melayang keluar dari platform spiritual. Sosok ilusi itu melayang di depan Yun Hao, tapi tampaknya dipisahkan oleh ruang berat yang tak terhitung jumlahnya, dipisahkan oleh sungai panjang bertahun-tahun di luar jangkauan. Selain itu sangat ilusi sehingga bahkan tidak memiliki garis kasar, dan berkibar seperti asap hijau dan kemudian tertiup angin. Tetapi itu memberi Yun Hao rasa keagungan seperti berdiri ke langit. Kembali. Balada dari monumen terus berdering. Hantu. Itu berdesir, dan itu bergegas langsung ke tubuh Yun Hao, memasuki dantiannya, dan bergabung ke dalam monumen ilahi. Di permukaan monumen, cahaya menyala, dan kemudian semuanya kembali normal. Pikiran Yun Hao tenggelam ke dalam dantian dan ingin memasuki monumen ilahi untuk mencari tahu, tetapi monumen ilahi tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Yun Hao hanya bisa menyerah sementara. Rahasia monumen ilahi bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Terakhir kali, di ruang di dalam monumen ilahi, dia melihat sosok wanita kabur menyanyikan balada, dan sekarang, ada sosok ilusi lain di monumen ilahi. Karena monumen ilahi sekarang menolak untuk membiarkan pikirannya masuk, maka ketika kultivasi tahap ketiga dari teknik penciptaan primal dibuka, dia merasa bahwa ketika tahap ketiga dibuka, ketika tubuh roh dipromosikan ke tubuh Dao, pasti akan ada perubahan khusus di monumen ilahi. Ketika saatnya tiba, kita harus mencari tahu hal-hal ini. Mengumpulkan pikirannya, Yun Hao memperhatikan bahwa setelah sosok ilusi misterius di platform spiritual pergi, kekuatan misterius yang menyelimuti platform spiritual dengan cepat mengembun, berubah menjadi kenyataan dan mekar dengan sedikit cahaya keemasan. Sekitar setengah jam berlalu, ramuan emas seukuran telur merpati melayang di depan Yun Hao. Ini adalah pil jiwa di kolam jantung. Bahkan penyihir formasi bermutu tinggi di Suan Reng akan iri pada bayi itu dengan mata merah. Saat pil jiwa emas dipadatkan dan terbentuk, cahaya keemasan yang menyala-nyala meledak, langsung menerangi seluruh area lapisan ke-9 Heart Pool. Cahaya keemasan seperti matahari yang terik, dan ilusi itu seperti embun beku yang dingin, dan di bawah penerangan cahaya keemasan, semua ilusi menghilang tanpa jejak. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah dari mana cahaya keemasan itu berasal, dan ketika mereka melihat pil jiwa yang dikabarkan dan melihat Yun Hao berdiri di samping pil jiwa, ekspresi mereka kaku, dan mereka sangat terkejut. Yun Hao,
Itu adalah pemecah rekor. Ternyata ini adalah pil jiwa, dan itu benar-benar sesuai dengan namanya. Bahkan jika itu hanya cahaya keemasan dari pil jiwa, jiwa tampaknya berendam di pemandian air panas yang hangat, pikirannya halus, dan semangatnya menyegarkan. Yun Hao mengangkat tangannya, mengambil pil jiwa di telapak tangannya, dan kemudian tanpa ragu-ragu, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Aliran energi murni mengalir langsung ke lautan pengetahuan. Yun Hao duduk bersila di platform spiritual, keterampilan ilahi leluhur sedang berjalan, cahaya keemasan di lautan kesadarannya menyapu, dan kekuatan spiritualnya langsung dilapisi dengan lapisan cahaya keemasan murni, seperti gelombang emas yang memicu lapisan gelombang. Bab 272, jika Anda tidak menerimanya, datang saja untuk bertarung. Yang disebut pil jiwa sebenarnya adalah kondensasi energi dari gumpalan sosok ilusi di platform roh penjaga. Meskipun Yun Hao tidak tahu asal-usul sosok ilusi itu, dia dapat yakin bahwa sosok ilusi itu sebenarnya adalah gumpalan sisa jiwa ilahi. Gumpalan sisa jiwa ilahi itu berkali-kali lebih lemah daripada gumpalan sisa jiwa yang dia tinggalkan ketika dia melawan para dewa di istana surgawi, dan itu terkontaminasi dengan nafas bertahun-tahun yang panjang. Mampu melestarikan sisa jiwa yang samar begitu lama menunjukkan betapa luar biasa energi misterius ini. Sekarang, energi ini berubah menjadi pil jiwa, ditelan dan diserap oleh Yun Hao, dan keterampilan ilahi leluhur, yang hanya bisa bertahap dan bertahap, mengantarkan kemajuan luar biasa yang tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap, keterampilan ilahi leluhur Yun Hao menyelesaikan tahap pertama kultivasi. Seluruh lautan pengetahuan, kekuatan spiritual adalah emas murni, dan cahaya keemasan yang luas mengungkapkan makna yang tak terduga dari keagungan ilahi. Energi pil jiwa tidak habis, dan terus bergegas ke lautan pengetahuan Yun Hao. Yun Hao menyerapnya dengan jiwa ilahinya, dan memperkuat jiwa ilahinya sendiri, sehingga jiwa ilahi juga dilapisi dengan lapisan emas cemerlang, seperti dewa emas. Guru, Anda harus menjadi tuan bagi kami. Yun Hao menggunakan metode kecurangan yang teduh di kolam jantung, dan juga berkomplot melawan kakak senior Li, jika dia tidak dihukum berat. Lalu di mana keadilan rumah sakit umum King Feng? Di luar pintu masuk ke Rubing Heart Pool, Su Ziliu membawa seorang pria paruh baya. Pria paruh baya, ini adalah guru Su Ziliu di Akademi Umum King Feng, dan dia pernah menjadi sosok pemandangan yang mempesona, bernama Oh Huaji. Baru kemudian, dengan kelahiran Han Qiansan, cahaya Oh Huaji benar-benar tertutup. Sekarang, Oh Huaji hampir berusia 50 tahun, dan dia juga telah melangkah ke ranah penyatuan, dan saat ini adalah seorang tetua dengan kekuatan nyata di Rumah Sakit Umum King Feng. Dia kewalahan oleh Han Qiansan saat itu, tetapi karena dia menerima murid yang baik Su Ziliu, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Su Ziliu berusia kurang dari 30, dan dia sudah menjadi rekultivasi ke-9 dari alam Jindan. Meskipun dia ditakdirkan untuk tidak dapat melangkah ke dalam persatuan sebelum usia 30 tahun, tetapi setidaknya dia adalah orang pertama di generasi baru Akademi Umum King Feng saat ini. Li Dongfeng dan Su Lin juga muridnya. Su Lin membodohi dirinya sendiri beberapa hari yang lalu, dan inkontinensia ketakutan di lapangan kompetisi telah membuat wajahnya kusam. Hari ini, muridnya Li Dongfeng, yang juga sangat dia kagumi, terluka parah dan jatuh pingsan. Bahkan jika dia diselamatkan, hasil terbaiknya adalah dia tidak akan lagi dapat menggunakan sarana penyihir arai. Tuduhan Su Ziliu membuatnya sangat marah, dan karena dia memiliki bukti di tangan, dia secara alami tidak tahan lagi, jadi dia segera bergegas dengan marah. Oh Huaji, apa yang ingin kamu lakukan? Lu Ming, wakil presiden yang menjaga pintu masuk kolam jantung tempering, mengerutkan kening erat dan menghentikan orang itu. Dia tahu apa yang sedang terjadi, barusan, ketika Su Ziliu keluar dengan Li Dongfeng yang berkedut di sekujur tubuhnya, dia menginterogasinya. Rencana,
Lu Ming adalah menunggu semua orang keluar dari kolam jantung dan kemudian menyelidiki kebenarannya. Tetapi yang tidak dia duga adalah guru Su Ziliu, Oh Huaji, akan datang. Wakil Dekan Lu, Yun Hao telah menghancurkan keadilan. Saya tidak bisa menutup mata. Dan Yun Hao memukul jiwa Li Dongfeng dengan keras di kolam jantung. Saya tidak bisa mengabaikannya. Wakil Presiden Lu, tolong biarkan saya memasuki kolam jantung dan menginterogasi Yun Hao. Nada suara Oh Huaji sangat keras. Lu Ming, tidak peduli apa situasinya, tunggu semua orang keluar dan menyelidiki. Wanita yang bertugas membuka kolam hati dengan Lu Ming berkata dengan ringan, saya setuju dengan keputusan Penatua Oh, memang benar bahwa Yun Hao harus ketahuan, diam-diam menyakiti orang, pilih kasih, dan harus dihukum berat. Wakil Presiden Lu, biarkan Yun Hao keluar dan menjelaskan masalah ini dengan jelas. Pada saat ini, beberapa tetua yang telah mendengar berita itu datang ke lapangan. Orang-orang ini semua diberitahu oleh Oh Huaji dan meminta mereka untuk datang untuk membantu. Kelompok yang lebih tua dari Pengadilan Umum King Feng memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Sekarang, lebih dari setengah anggota Badan Penatua telah datang. Oh Huaji maju selangkah, menatap Lu Ming, dan berkata, Wakil Dekan Lu, kamu seharusnya tidak mencoba melindungi Yun Hao, kan? Lu Ming berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dalam hal ini, hanya Kepala Dekan Qin Xiao yang datang. Tapi Qin Xiao dipanggil ke istana oleh Kaisar hari ini untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan dinasti kekaisaran dalam sebulan. Tepat ketika Lu Ming berada dalam dilema. Tiba-tiba, satu persatu, sosok-sosok berjalan keluar dari lorong masuk dan keluar di kolam jantung. Di antara mereka, termasuk Yun Hao. Ekspresi semua orang sangat aneh. Dan mereka sepertinya tenggelam dalam keterkejutan yang tak terlukiskan. Melihat Yun Hao keluar, Su Ziliu tiba-tiba berteriak, Yun Hao, kamu berada di kolam hati, pilih kasih, dan bersekongkol melawan adik laki-lakiku Li Dongfeng. Menurut aturan Akademi Umum King Feng, kamu harus dihapuskan dan dikeluarkan dari Akademi Umum, untuk memberi contoh. Begitu kata-kata ini keluar, suasana langsung ditarik ke dalam keadaan yang sangat khusyuk. Yun Hao, jujur saja, jika kamu berbohong, kami punya cara untuk membuatmu mengaku. Tidak mengerikan melakukan kesalahan, mengerikan melarikan diri dan tidak bertobat. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan lagi dan lagi. Keadilan Akademi Bela Diri tidak dapat dihancurkan, dan Li Dongfeng akan mewakili Akademi Bela Diri di kompetisi kekaisaran. Pada saat kritis ini, Anda akan merusak jiwanya, dan itu akan terlalu ganas untuk diserang. Sekelompok tetua berbicara, hati, Lu Ming juga tenggelam, itu sangat salah. Bahkan jika Oh Huaji dapat memanggil sekelompok tetua, Lu Ming berpikir bahwa para tetua ini ingin memverifikasi kebenaran. Tetapi hasilnya adalah bahwa semua tetua ini bersikeras pada bukti memberatkan Yun Hao, dan ingin memaksa Yun Hao untuk mengakuinya. Di balik layar ini, pasti ada seseorang yang diam-diam memicu masalah. Tapi siapa yang memiliki energi seperti itu? Itu bisa membuat sebagian besar orang di kelompok yang lebih tua begitu bersemangat untuk menghukum Yun Hao dengan berat. Dalam sekejap, Lu Ming merasakan kekejaman di balik ini. Masalah ini tidak lagi sesederhana yang terlihat di permukaan, dan telah terlibat dalam sesuatu yang tidak dia ketahui. Lu Ming tetap diam, dan diam-diam mentransmisikan Yun Hao, di balik masalah ini, ada tangan yang tersembunyi dalam kegelapan yang mendorong. Anda tidak perlu menanggapi, lelaki tua itu datang untuk menyeret mereka. Lelaki tua itu diam-diam menghancurkan jimat kontak, dan dekan akan segera bergegas kembali. Ketika Yun Hao mendengar ini, kilatan dingin melintas di matanya. Sebelumnya, semua kekuatan memiliki orang kuat untuk mencegat dan membunuhnya di jalan, dan ada juga tangan besar yang tak terlihat di belakangnya. Sekarang dalam situasi ini, jelas bahwa tangan tak terlihat telah menjangkau halaman King Feng. Dia sudah menebak bahwa
Itu tangan yang menggerakkan perhitungan ini di belakang punggungnya pasti ada hubungannya dengan keturunan Raja Iblis yang melarikan diri ke wilayah dinasti Qing Feng beberapa dekade yang lalu. Jadi, siapa tangan yang menjadi keturunan Raja Iblis? Saat itulah itu terjadi. Nafas khusus jatuh dari langit dan menyelimuti penonton. Keramaian dan hiruk-pikuk lingkungan menjadi sunyi untuk sementara waktu. Semuanya tampak berhenti. Segera setelah itu, sosok Han Qiansan menyapu ke udara dan mendarat di tengah pintu, dan masih ada seseorang di tangannya. Ini Li Dongfeng. Li Dongfeng baru saja pulih setelah dirawat oleh Ou Huaji, tetapi dia masih sangat lemah. Pada adegan ini, mata Ou Huaji yang kesal merah, dan dia berteriak, Han Qiansan, muridku terluka parah, kamu masih memindahkannya, kamu terlalu berlebihan. Han Qiansan melemparkan Li Dongfeng ke tanah, mengabaikan Ou Huaji dan yang lainnya. Dia menatap Li Dongfeng dengan sangat tenang, dan bertanya dengan nada yang sangat tenang, katakan yang sebenarnya tentang masalah ini dengan jujur. Li Dongfeng, Yun Hao mempermalukan Su Lin, saya ingin membantu Su Lin menghela nafas lega, dan juga mengambil kesempatan ini untuk lebih menjilat Su Ziliu. Tanpa menunggu dia selesai, wajah Ou Huaji menjadi pucat, dan dia berteriak, Han Qiansan, kamu tidak tahu malu, kamu benar-benar memaksa muridku. Ketika kata-kata itu jatuh, dia bergegas keluar, ingin membawa Li Dongfeng pergi. Keluar, Han Qiansan mendengus ringan, mengangkat tombaknya, dan dalam keheningan, kekuatan yang kuat menembak dengan ganas ke dada Ou Huaji, mengirim Ou Huaji terbang. Ayo! Han Qiansan memandang Li Dongfeng. Li Dongfeng, setelah memasuki kolam hati, saya melihat bahwa Yun Hao dengan cepat pergi ke lapisan ketujuh, jadi saya menggunakan cara curang untuk mengejarnya dan menyerang Yun Hao dengan kekuatan mental saya, dan kemudian saya tidak tahu mengapa, kekuatan mental saya runtuh. Han Qiansan memandang orang-orang dari kelompok yang lebih tua dan berkata, baru saja, saya tidak memaksanya, saya hanya menahannya dalam ketenangan kehendak spiritualnya. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kalian, apalagi yang ingin Anda katakan? Ou Huaji menutupi dadanya dan berjalan kembali, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berteriak, apakah Li Dongfeng dipaksa olehmu untuk mengatakan ini masih diperdebatkan? Tetapi Yun Hao curang di dalam, telah dikonfirmasi bahwa dengan kekuatannya, tidak mungkin memiliki kecepatan maju yang begitu cepat di kolam jantung. Su Ziliu juga berdiri di samping gurunya Ou Huaji, dan berkata, saya melihat dengan mata kepala sendiri, Yun Hao pergi jauh-jauh, itu terlalu sederhana dan mudah, dalam waktu kurang dari setengah jam, dia berjalan ke sisi platform spiritual, izinkan saya bertanya, jika ini tersebar, siapa yang akan percaya bahwa dia tidak curang? Ketika kalimat ini diucapkan, Han Qiansan, yang telah berjalan ke sisi platform spiritual, juga memiliki keterkejutan yang mendalam di hatinya. Kurang dari setengah jam, saya yakin dia tidak selingkuh. Meskipun Han Qiansan terkejut di dalam hatinya, dia masih percaya pada kepolosan Yun Hao. Karena, Yun Hao dapat menunjukkan arah seni bela diri untuknya, yang bahkan lebih luar biasa daripada Yun Hao berjalan ke sisi platform roh dalam setengah jam. Pemahaman Yun Hao tentang seni bela diri sangat mendalam, mengapa tidak berjalan ke sisi platform spiritual dalam waktu setengah jam? Han Qiansan, aku tidak bisa membayangkan bahwa kamu juga seorang munafik. Demi Bao Yun Hao, kamu benar-benar bisa mengucapkan kata yang menyayat hati. Sepanjang dinasti Qing Feng, tidak ada yang bisa mendekati Ling Tai dalam waktu setengah jam, dia Yun Hao jelas curang. Sekelompok tetua menolak untuk melepaskan masalah ini. Lu Ming berteriak, beri aku tenang, apa yang sebenarnya, ketika dekan kembali, kamu punya keputusan sendiri. Tidak apa-apa menunggu dekan kembali, lalu serahkan Yun Hao ke tahanan kita dulu, kalau dia melarikan diri. Itu benar. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang lemah hati, ikutlah dengan kami. Sekelompok barang lama, agresif. Yun Hao, yang berada di tengah badai ini, dengan cibiran di sudut mulutnya, berjalan ke depan dan berkata,
Apakah saya curang atau tidak? Sebenarnya mudah untuk diidentifikasi. Yun Hao, apakah kamu masih ingin menggunakan kata-kata yang kuat dan sofisme? Eropaisasi sangat minum. Su Ziliu juga berteriak, Yun Hao, tidak ada gunanya mengatakan apapun, kami tidak akan mempercayaimu. Sudut mulut Yun Hao terangkat, dan busur dingin muncul, dan dia berkata, kekuatan spiritualnya kuat, dan dia secara alami tidak takut dengan ilusi kolam hati. Oh Huaji, maksudmu mengatakan bahwa kekuatan spiritualmu begitu kuat sehingga kamu bisa berjalan ke altar dalam waktu setengah jam? Yun Hao, kamu tidak buang air kecil dan melihat ke cermin, terserah kamu. Penjelasan semacam ini hanyalah lelucon, yang membuktikan bahwa Anda lemah hati. Yun Hao tidak ingin menghabiskan waktu lagi dengan orang-orang ini, jadi dia minum dengan dingin. Dalam hal kekuatan mental, kalian semua adalah sampah di mataku. Jika kamu tidak yakin, datang saja untuk bertarung. Bab 273, Pedang Roh, Tebas. Kata-kata Yun Hao, seperti petir di tanah, meledak di benak semua orang yang hadir. Han Qiansan tertegun sejenak, dan kemudian matanya berbinar. Jika Yun Hao benar-benar dapat menghancurkan orang-orang agresif di sisi yang berlawanan ini dengan kekuatan spiritualnya, maka ini adalah penjelasan terbaik. Kekuatan mentalnya kuat, sehingga dia bisa berada di kolam jantung, tanpa hambatan, dan curang, merugikan diri sendiri. Bisakah itu benar-benar berhasil? Yun Hao masih terlalu muda, dan dia belum pernah mendengar tentang pencapaian luar biasa Yun Hao dalam kekuatan spiritual. Dan beberapa hal lama di sisi lain, dua di antaranya, semuanya adalah penyihir formasi tingkat menengah yang dekat dengan kelas atas peringkat Suan. Meskipun, Han Qiansan secara kasar yakin bahwa runtuhnya kekuatan spiritual Li Dongfeng, seorang penyihir formasi kelas menengah dari peringkat Suan, disebabkan oleh Yun Hao, ini tidak berarti bahwa Yun Hao mengalahkan kekuatan spiritual Li Dongfeng dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Jika Anda ingin mengalahkan kekuatan spiritual penyihir formasi, ada banyak cara. Misalnya, ketika ledakan vitalitas cukup kuat sampai batas tertentu, itu juga dapat menghilangkan kekuatan spiritual lawan. Dan, penyihir arai kelas menengah peringkat Suan juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 peringkat. Seperti Li Dongfeng dan Su Lin, mereka berdua adalah penyihir formasi kelas menengah di peringkat Suan, tetapi mereka berdua baru saja melangkah ke level ini. Dan dua penyihir arai kelas menengah peringkat Suan di kelompok yang lebih tua di sisi yang berlawanan adalah semua karakter yang telah tinggal di alam ini selama lebih dari 10 atau 20 tahun. 10 Li Dongfeng mungkin tidak bisa dibandingkan dengan seberangnya yang lebih tua. Pada saat ini, Ou Hua tertawa terbahak-bahak. Dia mampu mengajari Su Lin dan Li Dongfeng, dua penyihir formasi tingkat Suan kelas menengah, tentu saja karena dia juga seorang penyihir formasi sendiri, dan dia telah menyentuh ambang peringkat Suan tingkat tinggi. Yun Hao, ini yang kamu katakan? Oh Huaji memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya, suaranya keras, dan dia berteriak, jika kamu ingin bersaing dalam kekuatan spiritual, aku akan memenuhimu. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengakui bahwa kamu tidak curang. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus menerima hukuman curang. Saat dia berbicara, dia melihat para tetua yang mendukungnya di sebelahnya dan berkata, bagaimana menurut kalian para tetua? HMPH, jika dia bisa memenangkanmu, lelaki tua itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika dia kalah, maka bertindaklah sesuai aturan dan hukumlah dia dengan berat. Aku baik-baik saja dengan itu. Oh Huaji menatap Yun Hao lagi. Matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan yang kuat, dan berkata, anak bodoh, rambutnya belum tumbuh, dan dia berani merajalela, aku Oh Huaji akan memberitahumu apa artinya menjadi tinggi dan tebal. Lu Ming mengerutkan kening dan melangkah maju. Aku yakin dia bisa mengatasinya. Han Qiansan berkata dengan suara rendah. Lu Ming, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Han Qiansan begitu percaya pada Yun Hao.
Dia tidak bisa memahaminya. Apakah benar-benar yakin bahwa Yun Hao mengusulkan solusi ini sendiri? Atau apakah itu hanya muda dan bersemangat? Mata He Dongliu, Qin Meng, Lu Chong dan yang lainnya semuanya terfokus pada Yun Hao, dan pemandangan yang mereka lihat di kolam hati muncul di benak mereka. Yun Hao bermandikan cahaya keemasan yang cemerlang, keagungan ilahi, dan aura tertinggi. Oh Hua melangkah keluar dengan langkah besar dan berteriak, "Anak kelinci kecil, persaingan kekuatan spiritual, meskipun tidak ada darah. Tetapi itu lebih berbahaya daripada pedangnya. Jangan katakan aku tidak mengingatkanmu. Jika kamu kalah nanti, jiwamu akan rusak, dan kamu tidak bisa menyalahkan siapapun." Yun Hao berkata dengan tenang, "Kamu bisa bergerak." Sikap yang sama sekali tidak menganggap serius kutub Eropa. Di wajah Oh Huaji, sentuhan mengerikan muncul, dan saat berikutnya, gelombang ki yang dahsyat menyebar di seluruh tubuhnya. Mengaum, raungan besar tiba-tiba terdengar. Di depan Oh Huaji, udara dan cahaya berputar dan berguling dengan keras, berubah menjadi harimau panjang 10 zang. Harimau ganas. Ini diubah oleh kekuatan spiritual, meskipun tidak kental seperti transformasi Yuan Qi seniman bela diri. Tetapi momentum itu jauh lebih ganas daripada transformasi Yuan Qi seniman bela diri. Di sekitar, banyak orang mengubah wajah mereka. Di bawah kekuatan Oh Huaji, seekor harimau ganas dengan kekuatan spiritual, semacam ketakutan lahir di hati mereka, dan pesona harimau menghantam hati mereka dan memengaruhi keinginan spiritual mereka. Pergi. Oh Hua mendengus pelan. Harimau kekuatan spiritual yang besar menghantam Yun Hao, sangat mendominasi. Tidak ada yang mengira bahwa Yun Hao akan mampu mengalahkan Oh Huaji dalam persaingan kekuatan spiritual. Tampaknya kekalahan Yun Hao di bawah kekuatan spiritual Oh Huaji sudah menjadi akhir yang ditakdirkan. Hal-hal lama dari kelompok yang lebih tua, serta Su Ziliu, semuanya memiliki cibiran di wajah mereka. He Dongliu, Qin Meng, dan yang lainnya semuanya mencubit keringat dingin untuk Yun Hao. Ekspresi Lu Ming serius, siap menyelamatkan Yun Hao kapan saja. Pada saat ini, bahkan Han Qiansan terlihat sangat gugup. Tangannya yang memegang tombak telah diserang. Jika Yun Hao dalam bahaya, dia tidak akan ragu untuk bergerak dalam sekejap. Menghadapi harimau kekuatan spiritual ganas yang datang untuk membunuh, hati Yun Hao tergerak, dan kekuatan spiritual di lautan pengetahuan mendidih, dan bergegas keluar di sepanjang trik di tengah alisnya. Dalam sekejap, semua orang di sekitar sepertinya mendengar suara sungai yang deras, perkasa. Cahaya keemasan yang menyala-nyala menembus langit dan bumi. Segala sesuatu di sekitarnya diwarnai dengan lapisan emas murni. Di dunia emas ini, kekuatan spiritual Yun Hao berubah menjadi pedang raksasa emas. Pedang raksasa emas mekar dengan ujung yang sangat tajam, menebas ke arah kekuatan spiritual kutub Oh Hua. Hah! Sebuah pedang jatuh. Harimau kekuatan spiritual langsung dibagi menjadi dua. Ledakan. Kekuatan spiritual Oh Huaji yang terbelah menjadi dua meledak. Ah! Oh Huaji berteriak, wajahnya langsung menjadi pucat seperti kertas, dan serangan balik rasa sakit yang tak tertandingi membuatnya merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Dan pedang raksasa kekuatan spiritual milik Yun Hao, momentumnya masih luar biasa, dan terus menebas ke arah Oh Huaji dengan kejam. Berhenti! Teriakan keras terdengar, dan penyihir arai kelas menengah peringkat Suan lainnya di kelompok yang lebih tua bergegas keluar, tangannya disegel, dan pola roh dengan cepat terwujud, mengembun menjadi formasi, dan berubah menjadi tirai cahaya pertahanan untuk menghalangi bagian depan. Ledakan, pedang raksasa kekuatan spiritual emas menebas tirai cahaya formasi ini, dan kemudian menyebar dengan keras. Klik, 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 di permukaan tirai cahaya formasi, retakan pecah satu demi satu, dan mereka meledak berkeping-keping dengan keras. Orang tua yang membantu Oh Huaji memblokir pukulan Yun Hao mengguncang tubuhnya, dan gumpalan darah meluap dari sudut mulutnya. Penonton terdiam.
Yun Hao, ternyata itu adalah kemenangan nyata. Dalam persaingan kekuatan spiritual murni, dia benar-benar menghancurkan kutub Ouhua yang telah menyentuh level penyihir susunan kelas atas. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari tetua lain, pedang raksasa kekuatan spiritual emas itu akan. Saya khawatir itu akan langsung menyerang lautan kesadaran Ouhuaji dan memberi jiwa ilahi Ouhuaji sebilah pedang. Dan meskipun penyihir arai kelas menengah peringkat Suan yang datang untuk membantu Ouhuaji, meskipun dia memblokir pedang raksasa kekuatan spiritual emas Yun Hao, kekuatan spiritual tetua ini jelas juga tidak sedikit trauma. Jika tidak, itu tidak akan menjadi pucat dan darah akan tumpah dari sudut mulut. Di hati semua orang, selain terkejut, saat ini masih kejutan. Bakat seni bela diri. Yun Hao sudah cukup mesum. Dia memiliki roh Yuan naga ilahi, serta api bawaan, dan potensinya dalam seni bela diri telah lama tak tertandingi. Siapa sangka kekuatan mentalnya akan. Ini sangat kuat sehingga sangat menakutkan. Saya khawatir hanya kekuatan spiritual dari penyihir arai bermutu tinggi yang dapat bersaing dengan Yun Hao. Di seluruh dinasti King Feng, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik di alam Guiyi. Tapi penyihir formasi bermutu tinggi dari Suan Reng, seluruh dinasti King Feng digabungkan, itu hanya telapak tangan. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, bukan berarti Yun Hao sudah menjadi penyihir formasi bermutu tinggi. Tapi kekuatan spiritual Yun Hao telah mencapai level ini, yang berarti dia pasti akan bisa menjadi penyihir arai bermutu tinggi tingkat Suan. Kuncinya adalah, berapa umur Yun Hao? Pada usia yang begitu muda, dia telah meletakkan dasar untuk menjadi penyihir arai bermutu tinggi di Suan Reng, mungkin. Yun Hao akan menjadi penyihir arai tertinggi peringkat Suan pertama dalam sejarah dinasti King Feng. Dia bahkan diharapkan untuk dipromosikan menjadi Ground Rank Arai Mage. Kalau dipikir-pikir, Ouhuaji, hal-hal lama dari kelompok tetua, lahir tak terkendali di hati mereka. Takut. Bab 274, Selamat tinggal Linger, didambakan. Semua orang terkejut di dalam hati mereka. Han Qiansan adalah orang pertama yang kembali sadar. Dia menatap dingin ke arah orang-orang dari kelompok yang lebih tua di seberangnya, dan berkata, "Apa yang baru saja Anda katakan? Saya harap Anda tidak lupa. Saya, Han, tidak ingin terlibat dalam perselisihan Akademi Bela Diri, tetapi itu tidak berarti bahwa saya dapat mentolerir kesalahan Anda." Di wajah Ouhua yang sangat pucat, jantung berdebar-debar yang tebal tetap ada, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Pergi." Dia segera berbalik dan pergi. Hari ini, dia tidak hanya menendang pelat besi, tetapi dia hampir menendang kakinya, dan jika dia terus terjerat, dia tidak lagi memiliki keuntungan apapun, dan itu murni ditimbulkan sendiri. Setelah sekelompok barang lama pergi, Wakil Dekan Luming menatap Yun Hao, ekspresinya sangat rumit, dan berkata, Yun Hao, apa yang terjadi dengan kekuatan spiritualmu? Kekuatan spiritual yang begitu menakutkan tidak pernah terlihat sebelumnya. Faktanya, bukan Yun Hao yang menyembunyikan kemampuannya. Hanya saja cahaya yang dia tunjukkan dalam seni bela diri terlalu menyilaukan, dan semua orang mengabaikan aspek lain darinya. Ekspresi Yun Hao tenang, dan dia berkata, "Saya cukup beruntung mendapatkan pil jiwa di kolam jantung, dan kekuatan spiritual saya mampu meroket." Luming tiba-tiba menyadari kesadaran, dan berkata, begitulah, sangat. Faktanya, ada celah besar dalam penjelasan ini. Jika kekuatan spiritual Yun Hao benar-benar meroket karena pil jiwa, maka sebelum dia mendapatkan pil jiwa, cara apa yang dia andalkan untuk memasuki ranah tidak ada seorang pun di Heart Pool? Selain itu, pil jiwa benar-benar memiliki efek ajaib. Sebagai Han Qiansan, yang juga telah menerima pil jiwa, dia secara pribadi mengalaminya, dan dia tahu betul bahwa kekuatan spiritual Yun Hao yang menakutkan tidak dapat dicapai dengan mengandalkan pil jiwa. Namun,
baik Han Qiansan maupun Lu Ming tidak pergi untuk mengebor tanduk ini. Jenius, tentu saja ada rahasia jenius. Sekarang, cukup memiliki penjelasan yang sedikit lebih masuk akal untuk dunia luar. Saat itulah itu terjadi. Kakak Yun, suara keras Dongfang Xiu terdengar, dan barang-barang itu berlari, lalu menyapa Lu Ming dan Han Qiansan. Ada apa? Yun Hao melihat bahwa Dongfang Xiu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, jadi dia bertanya. Dongfang Xiu, gadis Linger dari gedung Baodan ada di sini. Mata Yun Hao berkedip. Sebelum kekacauan di Kabupaten Beihan, Linger sudah datang ke kota kekaisaran. Oke, begitu. Yun Hao menjawab dan berkata, Wakil Dekan Lu, Tuan Han, saya memiliki beberapa hal yang harus ditangani dengan gedung Baodan, jadi saya akan pensiun dulu. Lu Ming mendengus. Han Qiansan mengangguk. Kediaman. Yun Hao, di halaman. Nona Linger, apa pendapatmu tentangku? Itu bagus. Saya mendengar bahwa di markas besar gedung Baodan, ada banyak wanita muda dan cantik dengan hati biru, dan saya telah lama jatuh cinta. Saya ingin tahu apakah Nona Linger bersedia membantu mencocokkan? Linger, pria gemuk, Liu Yun Xuangxiong, adalah orang yang beruntung di dunia, saudaraku Yun berseri-seri, dan aku sebenarnya hanya halus dan tertutup. Ketika aku tidak lagi diam, aku juga akan menjadi tak tertandingi. Si Feng dan Xiao Hei diam-diam mundur ke sudut lain halaman, muak dengan pria gemuk itu. Saat itulah itu terjadi. Yun Hao dan Dongfang Xiu memasuki halaman. Kakak Yun, Linger tiba-tiba berlari di depan Yun Hao dengan penuh semangat, wajahnya memerah, seperti dua apel matang. Mati gemuk, aku akan keluar, maukah kamu pergi? Kata Dongfang Xiu sambil mengedipkan mata. Gemuk, pergi. Dengan itu, dia menarik si Feng dan mengikuti Dongfang Xiu keluar. Xiao Hei memarahi dengan marah di dalam hatinya ketiga orang ini. Bukan anak manusia, mereka benar-benar meninggalkan Tuan Anjing, dan kemudian menundukkan kepala dan diam-diam kembali ke kandang. Linger, kamu di sini di kota kekaisaran, kamu baik-baik saja? Yun Hao bertanya. Ketika dia berada di Kabupaten Beihan, Linger merawat ayah Yun Hao, Yun Tiangkuo, dan cukup perhatian dan sangat dicintai oleh Yun Tiangkuo, dan Yun Tiangkuo hampir mengidentifikasi menantu perempuan kedua ini. Adapun yang pertama, tentu saja itu Ling Feiyu. Namun, Yun Hao tidak memiliki perasaan khusus untuk Linger. Linger pintar dan berperilaku baik, dan di hati Yun Hao, dia memperlakukan Linger sebagai saudara perempuan. Linger mengangguk, semuanya cukup bagus. Saudara Yun, Anda mengajari saya teknik menahan racun Gu dan memurnikan api, yang sangat dihargai di markas besar gedung Baodan. Tapi saya belum melupakan apa yang Anda katakan kepada saya. Saudara Yun, saya tidak memberitahu orang lain bahwa Anda mengajari saya, dan saya tidak mengajar orang lain. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, suasana hati Linger jelas mengalami pasang surut. Itu benar, Linger tiba-tiba teringat sesuatu yang penting, dan berkata, aku sangat senang melihatmu, Saudara Yun, sehingga aku hampir melupakannya. Ramuan untuk Tuan Lulou untuk menyembuhkan luka-lukanya telah disiapkan, dan guruku memintaku untuk datang ke Saudara Yun. Lu Yi, Tuan Tanah Gedung Baodan di Kabupaten Beihan, membantu putri kecil Chu Xinyu dalam melawan pemberontak ketika pencuri tua Murong Guang memberontak, dan Lu Yi terluka parah, dan dia berada di garis hidup dan mati. Yun Hao menyelamatkan nyawa Lu Yi, tetapi kultivasi Lu Yi berada dalam keadaan yang akan habis kapan saja. Yun Hao menyerahkan 2 resep kepada Mu Baifeng, satu untuk mempertahankan kultivasi Lu Yi untuk sementara, dan yang lainnya adalah untuk menyembuhkan luka Lu Yi sepenuhnya. Inilah yang dia janjikan ketika dia berada di Kabupaten Beihan, dan Lu Yi juga banyak membantunya, untuk membantu ayahnya Yun Tiangkuo membangun kembali yayasannya. Dia mengandalkan Lu Yi untuk datang ke markas Baodan Lo untuk mengumpulkan bahan obat. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke gedung Baodan sekarang, kata Yun Hao.
Mereka berdua keluar dari rumah sakit umum King Feng. Yun Hao tiba-tiba berhenti dan melihat ke samping. Seseorang mengikuti. Itu tersembunyi dengan sempurna, tetapi bagaimanapun juga, Anda tidak bisa lepas dari persepsinya. Dan itu seorang kenalan, Han Qiansan. Linger, saudara Yun, ada apa? Yun Hao berkata dengan tenang, tidak apa-apa, ayo pergi. Gedung markas besar Gedung Baodan megah dan megah. Linger memimpin Yun Hao ke gerbang markas besar Gedung Baodan. Kebetulan tim kereta dan kuda juga berhenti di depan pintu Gedung Baodan. Segera setelah itu, sang pangeran, mengenakan pakaian sipil, melangkah keluar dari kereta. Ketika pangeran melihat Yun Hao, wajahnya sangat gembira, dan kemudian dia berjalan sambil tersenyum. Saya telah melihat Yang Mulia Putra Mahkota. Linger memberi hormat. Yun Hao melengkungkan tangannya ke arah Putra Mahkota dan menyapa. Pangeran tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yun, saya tidak menyangka akan bertemu lagi. Yun Hao mengangguk, kekuatan spiritualnya menyapu pangeran tanpa jejak. Bahkan jika pangeran menyembunyikannya dengan baik, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekuatan spiritual Yun Hao sama sekali. Tubuh pangeran dipenuhi dengan aura yang sangat dingin, dan jelas bahwa sihirnya telah meledak. Yun Gongxi, aku masih punya beberapa hal, aku akan berbicara denganmu nanti. Pangeran jelas sedang terburu-buru, dan setelah berbicara, dia buru-buru memasuki Gedung Baodan. Linger dan Yun Hao juga memasuki Gedung Baodan. Tidak ada orang di sekitar, jadi Linger bergumam dengan suara rendah. Saudara Yun, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Hah, Linger, pangeran sakit, setiap bulan dia akan datang ke Tuan Tanah markas Gedung Baodan untuk menemui dokter. Tetapi Tuan Tanah tidak berdaya, Tuan Tanah juga meminta saya untuk menggunakan sarana menahan racun Gu untuk melihat apakah itu bisa disembuhkan. Tetapi saya telah melihatnya, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pemilik gedung mengatakan kepada saya dengan sangat serius bahwa saya tidak boleh menyebutkannya kepada orang luar. Yun Hao, kalau begitu, kamu masih berbicara denganku? Linger tersenyum licik dan berkata, Saudara Yun ada di hatiku, bukan orang luar. Sesaat kemudian, Linger membawa Yun Hao ke halaman tempat Lu Yi sedang memulihkan diri. Lu Yi duduk di kursi roda dan berjemur di bawah sinar matahari di halaman. Ketika dia melihat Yun Hao datang, dia langsung sangat bersemangat. Dan berkata, Tuan Muda Yun, saya membuat Anda masalah lagi. Petik 2. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Lulou jangan katakan itu tidak masalah. Tuan Lu, di mana guruku? Linger bertanya. Lu Yi, di antara bahan obat yang ingin disembuhkan Yun Gongxi untukku, buah kecubung sangat langka. Tapi untungnya, ada satu di cabang Gedung Baodan, yang telah dikirim ke kota kekaisaran, dan tuanmu dan secara pribadi pergi untuk mengambil buah kebung, menghitung waktu, dan harus segera kembali. Itu baru akhir dari cerita. Mu Baifeng memasuki halaman. Hanya saja wajah Mu Baifeng jelek. Guru, Linger berlari di depan Mu Baifeng dan berkata, ada apa? Mu Baifeng memandang Yun Hao, dan kemudian ke Lu Yi, wajahnya penuh rasa bersalah, dan berkata, Tuan Lu, buah kristal Ziyun hilang. Linger bereaksi sangat keras dan berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ramuan yang dipindahkan kembali dari markas Baodan Lo kita hilang? Hahaha, pada saat ini, tawa keras terdengar di halaman. Segera setelah itu, seorang pemuda masuk dengan seorang lelaki tua. Pemuda itu memandang Lu Yi, wajahnya bangga, dan berkata, Lu Yi, jika kamu ingin pulih, kamu harus menggunakan buah alis tite. Tapi sayangnya, dalam perjalanan untuk mengangkut buah alis tite, ada sedikit kecelakaan, dan buah alis tite telah hancur. Untungnya, kami masih memiliki buah kecubung di tangan kami. Jika Anda menginginkan buah ametis, itu sangat sederhana. Nikahkan Linger dengan saya, dan kemudian kita akan berlatih cara menahan Gu beracun bersama-sama, serta teknik memurnikan api. Bab 275, Sombong, Agresif.
Sun Yue, kamu tidak tahu malu. Linger bereaksi keras, dengan marah memarahi pemuda itu. Sun Yue mencibir, menatap Linger, nafsu dan keserakahan di matanya tidak terselubung, dan berkata, Linger, pria, jika kamu tidak tahu malu, bagaimana wanita bisa menyukainya? Menikah denganku, apa yang buruk tentangmu? Sun Yue, saya masih sangat muda, dan dia sudah menjadi alkemis dari kelas bawah dari peringkat Suan. Ayah, saya adalah diakon agung markas besar Gedung Baodan. Nenek, saya adalah kepala alkemis dari markas besar Gedung Baodan. Sebelum Anda melakukannya, Anda hanya bisa mengandalkan sedikit postur untuk memasuki kamar saya sebagai selir. Namun, Anda memiliki sarana untuk menahan gu beracun, dan Anda telah mempelajari teknik terbaik untuk memurnikan api, jadi jika Anda menikah dengan saya, Anda bisa menjadi ruang utama. Menjadi menantu perempuan dari keluarga Sun kita, ini adalah impian banyak wanita di keluarga pejabat dan pejabat di kota kekaisaran, tidakkah kamu tahu bagaimana cara mengangkatnya? Sun Yue, kamu sedang bermimpi. Linger sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ekspresi Mu Baifeng dingin, dan dia berkata, Sun Yue, buah kristal awan ungu sama sekali tidak mengalami kecelakaan selama transportasi, tetapi dibawa pergi olehmu. Sun Yue tersenyum dan berkata, Tuan Mudan, jangan menyemprotkan darah orang di sini, tentu saja, jika Anda ingin memasukkan adik laki-laki saya ke dalam mulut Anda, saya tidak keberatan menyemprotkan wajah Anda, hahaha. Ternak, wajah. Mu Baifeng membiru, dan dia memarahi dengan marah. Sun Yue berpikir bahwa dia memegang buah kecubung di tangannya dan memegang tali penyelamat Lu Yi, jadi dia sangat merajalela dan tak kenal takut, dan tertawa, buah kecubung di tanganku hanya akan disimpan selama 1 hari, memberimu 1 hari untuk dipertimbangkan, dan setelah sehari, jika kamu tidak setuju dengan kondisiku, maka aku akan mengambil buah asimetis dan memberikannya kepada anjing. Katakanlah. Sun Yue berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Linger berteriak keras dan langsung bergegas. Dia tidak mau membiarkan Sun Yue pergi seperti ini. Buah kecubung terlalu penting bagi Lu Yi. Dalam hati Linger, Lu Yi dan gurunya Mu Baifeng semuanya adalah kerabatnya. Tapi sebelum Linger bergegas ke sisi Sun Yue, lelaki tua yang mengikuti Sun Yue mendengus dingin, dan kekuatan alam jindan meledak. Kultivasi, Linger hanyalah alam roh yang berkumpul, di mana dia bisa menahan dampak nafas orang kuat di alam jindan. Dalam sekejap, tubuhnya mundur beberapa langkah. Jika Anda berani menyerang Tuan Muda Ben, turunkan untuk saya dan bawa ke kamar Tuan Muda Ben, dan Tuan Muda Ben akan menghukumnya dengan berat. Mata Sun Yue mengungkapkan cahaya yang sangat cabul. Ya, Tuan Muda, orang tua, itu menjawab, melangkah keluar, tubuhnya seperti angin, dan telapak tangan tua mencengkeram bahu Linger. Meskipun lelaki tua ini hanyalah pembudidaya ganda alam jindan, tapi Mu Baifeng hanyalah seorang kultivator di alam Geng Yuan. Lu Yi adalah alam pil emas, tetapi Lu Yi tidak bisa memanggil jejak vitalitas sama sekali sekarang. Melihat itu, telapak tangan lelaki tua itu hendak jatuh di bahu Linger. Tiba-tiba, cahaya pedang, seolah-olah muncul dari udara tipis, menghalangi bagian depan telapak tangan lelaki tua itu dengan keras. Gulungan cahaya pedang, orang tua, itu menjerit mengerikan, dan telapak tangannya patah di pergelangan tangan, dan rasa sakit yang tajam membuatnya segera mundur. Linger, yang pucat, menatap Yun Hao di sebelahnya, dengan air mata berlinang. Yun Hao, tidak apa-apa, aku di sini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Linger pergi mencarinya. Ketika dia menyebutkan 2 mantra itu, emosinya akan berfluktuasi. Ternyata di markas besar Gedung Baodan, meskipun Linger dihargai, dia juga sangat dianiaya. Huaibi bersalah, dan energi Lu Yi dan Mu Baifeng tidak cukup untuk menghalangi ketamakan mereka yang berniat buruk. Apalagi sekarang, ketika Lu Yi terluka parah, orang-orang yang mendambakan 2 teknik Linger ini kehilangan jejak kecemburuan terakhir,
dan secara langsung dan terang-terangan menggunakan cara tercela dan tidak tahu malu. Dari mana kamu berasal, seekor anak kelinci kecil yang tidak tahu harus berbuat apa? Beraninya kamu merusak hal-hal baik tuan muda ini? Apakah kamu lelah hidup? Anda tidak pergi untuk menanyakan tentang apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung tuan muda Ben. Sun Yue berteriak, dia marah. Yun Hao melirik Sun Yue. Cahaya dingin di matanya meledak, setajam pedang. Sun Yue tiba-tiba ketakutan, dan dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Jika kamu berani menyakitiku, kamu akan menungguku. Jika kamu diizinkan keluar dari gedung Baodan hidup-hidup, nama tuan muda ini akan ditulis terbalik. Dengan itu, Sun Yue ingin bergegas keluar dari halaman ini. Tekanan yang dibawa kepadanya oleh tatapan Yun Hao terlalu besar, dan dia berencana untuk memanggil seseorang untuk membantu. Wah! Dalam sekejap, pedang terbang melesat keluar dari cincin penyimpanan Yun Hao. Pedang terbang tergantung di gerbang halaman, mengunci napas Sun Yue. Sun Yue pecah dengan lapisan keringat dingin di sekujur tubuhnya dalam sekejap, dan ketika dia diarahkan ke pedang terbang ini, dia merasa seolah-olah bayangan kematian telah menyelimutinya. Tahukah kamu siapa aku? Ayahku adalah Diaken Agung Markas Baodan Lo, dan ibuku adalah kepala alkemis Markas Baodan Lo. Sun Yue berteriak, dia hanya bisa keluar dari pendukungnya, ingin menghalangi Yun Hao. Tinggalkan buah kecubung, biarkan kamu pergi, jika tidak, kamu tidak ingin keluar. Nada suara Yun Hao dingin. Sun Yue berteriak, saya tidak percaya bahwa Anda berani mengambil tuan muda ini. Ada jenis Anda untuk mencoba rambut dingin tuan muda ini. Wah! Saat berikutnya, pedang terbang itu menembak. Dengan mendengus, dia langsung memotong paha belakang kedua kaki Sun Yue. Ah! Sun Yue berteriak, tercemar dan jatuh ke tanah, menutupi tendon yang terputus dengan kedua tangan. Darah menyembur dari jari-jarinya. Tuan muda, orang tua yang datang bersama Sun Yue tidak peduli dengan rasa sakit karena patah telapak tangannya, dan telapak tangan yang tersisa menyembul keluar, ingin meraih Sun Yue dan meninggalkan halaman ini. Pedang terbang bergerak lagi, tangan lelaki tua itu gagal menangkap Sun Yue, dan langsung dipotong oleh pedang terbang Yun Hao. Serahkan buah kecubung, kata Yun Hao, dengan rasa dingin di wajahnya. Sun Yue, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberikannya padamu. Apakah kamu berani? Jika kamu membunuhku, ayolah. Meskipun dia sangat ketakutan, wajahnya masih penuh dengan kekejaman. Yun Hao mendengus dingin, pedang terbang yang tergantung di udara ditembakkan lagi. Dada Sun Yue langsung ditusuk, darah menyembur keluar. Pedang terbang Yun Hao tergantung di depan alisnya. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, serahkan buah kecubung. Yun Hao membuka mulutnya, meledak dengan aura pembunuh. Pada saat ini, garis pertahanan terakhir di hati Sun Yue akhirnya runtuh sepenuhnya. Dia menyadari, pemuda yang muncul entah dari mana ini benar-benar berani membunuhnya. Buah asteroid, di tangan ayah saya, bukan dengan saya. Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan pergi dan segera mengambil buah kecubung untukmu. Tolong, aku tahu itu salah. Aku pasti akan meminta ayahku untuk memberimu buah kecubung. Hati Yun Hao tergerak. Pedang terbang itu menembak lagi, menembus tubuh Sun Yue lagi, membawanya dan memakukannya ke pohon besar di halaman dan menggantungnya. Yun Hao memandang lelaki tua yang datang bersama Sun Yue dan berkata, dalam 1/4 jam, jika saya tidak melihat buah kristal ameti, saya akan membiarkan seseorang datang untuk mengambil mayat. Pergi! Sun Yue, yang dipaku ke pohon, berteriak, cepat dan minta ayahku untuk mengirim buah kecubung. Orang tua itu kembali sadar dan bergegas keluar dari halaman. Di halaman, Mu Baifeng, Linger, dan Lu Yi tidak menyangka Yun Hao akan menangani masalah ini sedemikian rupa. Mereka senang, tetapi sekarang, ini masalah besar. Yun Gongxi, jangan ganggu kamu karena urusanku, kamu pergi dulu.
luaku tidak bisa disembuhkan, kata Lu Yi. Mu Baifeng, Linger, segera bawa Yun Gongxi keluar dari gedung Baodan. Linger, kakak Yun, ayo pergi dulu. Yun Hao sangat tenang dan berkata, saya berjanji untuk menyembuhkan Tuan Lu, dan tidak ada yang bisa mengganggu apa yang ingin saya lakukan. Bab 276, kalahkan si kecil dan datanglah ke yang lama. Gedung Bao dan loteng keluarga tunggal yang mewah adalah kediaman Sun Mingchong, Diakon Agung markas besar Gedung Bao dan. Masuk akal bahwa bahkan Diakon Agung markas Baodan Lo tidak dapat memiliki perlakuan seperti itu. Tetapi di seluruh kota kekaisaran, semua orang tahu bahwa Sun Mingchong adalah kepala alkemis dari markas Baodan Lo. Dalam hal alkimia, keluarga Sun dapat dikatakan berdiri di puncak piramida dinasti Qing Feng. Sun Mingchong adalah seorang pria parubaya dengan perut buncit, dengan wajah berkilau, dan saat ini dia sedang minum dengan beberapa alkemis terkenal di gedung Baodan. Semua alkemis, mereka semua adalah orang-orang mereka sendiri. Bagiku, aku tidak akan menyembunyikannya. Untuk memperjelasnya, cucu anjing Yue akan segera dapat memperoleh metode menahan gu beracun dari lembah api, serta warisan tingkat atas untuk menguasai api pemurnian. Oleh karena itu, pada langkah selanjutnya, Anda juga membutuhkan bantuan para alkemis untuk mendorong anjing itu ke atas. Aku, dan ibuku, termasuk anjing, akan mengingat kebaikanmu dan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sun Mingchong dalam suasana hati yang sangat baik, tersenyum dan bangga. Metode menahan gu beracun itu, serta warisan tingkat atas untuk memurnikan api, sangat penting bagi gedung Baodan. Jika Tuan Muda Sun Yue benar-benar dapat menguasai kedua teknik ini, dan dengan bakat Tuan Muda Sun Yue untuk alkimia, ditambah dengan rekomendasi kuat kami, tidak akan ada masalah dalam mendorong Tuan Muda Sun Yue ke posisi tinggi. Kebetulan saya ingin memilih beberapa bibit yang bagus baru-baru ini dan melatihnya sebagai kandidat pemilik markas masa depan, dan Tuan Muda Sun Yue sangat cocok. Kalau begitu Anda harus mengucapkan selamat kepada Archdiakon Sun di sini, pencapaian alkimia Nyonya Sun tak tertandingi di dunia, dan Archdiakon Sun memegang kekuatan alokasi sumber daya di gedung Baodan. Jika Tuan Muda Sun Yue naik ke posisi pemilik gedung markas suatu hari nanti, keluarga Sun adalah salah satu dari 3 tuan, maka itu adalah keluarga paling brilian di gedung Baodan. Semua alkemis sangat kooperatif dengan Sun Mingchong. Keluarga Sun memiliki warisan yang sangat dalam di gedung Baodan, dan mereka lebih dekat dengan keluarga Sun, yang memiliki banyak manfaat. Archdiakon Sun, 2 warisan tingkat atas itu ada di tangan murid-murid Mu Baifeng, bahkan Tuan Tanah Kepala sangat prihatin. Tidak mudah untuk mendapatkan 2 warisan ini. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Archdiakon Sun. Seberapa yakin Anda? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sun Mingchong tersenyum dan berkata, itu manusia, mereka semua memiliki kelemahan. Murid Mu Baifeng menolak untuk menyerahkan 2 warisan, tetapi dia memperlakukan Lu Yi dari Kabupaten Beihan sebagai kerabat. Lu Yi terluka parah, meskipun dia menyelamatkan hidupnya dan selamat, kultivasinya akan tersebar kapan saja. Kebetulan saya bertanggung jawab atas alokasi sumber daya gedung Baodan, dan saya mengetahui bahwa Mu Baifeng sedang mengumpulkan ramuan dan ingin mengobati luka Lu Yi Gen, dan salah satu bahan obat disebut buah kecubung, yang sangat penting. Sayangnya, selama pengangkutan buah kecubung, terjadi kecelakaan dan hilang. Tapi itu terlalu kebetulan, saya kebetulan memiliki buah kecubung di tangan saya. Hahaha, katamu, apakah ini ditakdirkan oleh pemeliharaan? Orang-orang yang hadir semuanya adalah gorengan tua, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar pintu ini? Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Semuanya hanya buatan manusia. Sun Mingchong tertawa dan berkata, selama Linger menikahi seekor anjing dan mengolah 2 warisan penting dengan anjing itu, semuanya logis, dan jika Anda memikirkannya, Tuan Tanah Kepala tidak akan keberatan. Semua orang mengatakan ya lagi dan lagi.
dan kemudian mendorong cangkir dengan Sun Minchong untuk mengganti lampu, dan semua jenis kata-kata bagus terus berbicara. Saat itulah itu terjadi. Matahari. Archdiakon Sun, itu tidak baik, itu tidak baik. Orang tua yang menemani Sun Yue untuk menemukan Lu Yi dan masalah mereka tersandung dan bergegas masuk. Semua orang memandang lelaki tua itu dan terkejut. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pelayan tua yang telah mengikuti sisi Sun Yue. Saya melihat pelayan tua ini, terlihat menyedihkan, kedua tangan telah dipotong, dan darah terus-menerus tumpah dari pergelangan tangan yang patah. Sun Minchong mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa? Katakan segera." Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lu Yi dan sisi mereka, seorang pemuda pemberani muncul entah dari mana." Dan kedua telapak tangan budak tua itu dipotong olehnya, dan Tuan Muda. Tuan Muda, dia, ada apa dengan anakku? Sun Minchong tiba-tiba kehilangan semua nafsu makannya, bergegas ke wajah lelaki tua itu, meraih kerah lelaki tua itu dengan satu tangan, dan meraung dengan marah, "Katakan padaku, ada apa dengan anakku?" Orang tua itu, Tuan Muda, dia, dipotong paha belakang kakinya, dan kemudian digantung di pohon dengan pedang. Pemuda itu sangat sombong, dan mengeluarkan kata-kata kejam, mengatakan bahwa dia ingin membiarkan Archdiakon Sun mengambil buah kecubung untuk menggantikan orang, dan jika dia tidak dapat melihat buah kecubung dalam 1/4 jam, biarkan dia pergi dan mengambil tubuh Tuan Muda. Otot-otot wajah Sun Minchong bergerak-gerak, melemparkan lelaki tua itu ke tanah, dan berteriak, "Sungguh pria yang berani, dia berani memindahkan putraku di markas besar gedung Baodan kami, aku tidak peduli siapa dia. Jika aku tidak membunuhnya, di mana keagungan keluarga Sunku? Saudara Yun, sebaiknya kamu meninggalkan gedung Baodan dulu." Linger sangat gugup dan gelisah. Yun Hao menunjukkan senyum tenang ke arah Linger dan berkata, "Metode menahan gu beracun dan warisan pemurnian api semuanya diberikan olehku. Mereka menginginkannya dan menggunakan cara tercela terhadapmu. Aku tidak akan tinggal diam. Selain itu, cedera Lu Lou tidak boleh ditunda lebih lama lagi, harus ditangani sesegera mungkin. Jika tertunda terlalu lama, itu benar-benar tidak akan bisa pulih." Yun Gongxi sangat baik, Lu Yi tak terlupakan. Lu Yi tergerak, dan dia berada di kursi roda, membungkukkan tangannya ke arah Yun Hao, dan membungkuk untuk memberi hormat terima kasih yang sungguh-sungguh. Alis Mu Bai Feng menegang. Pengaruh keluarga Sun di gedung Baodan terlalu besar. Hari ini, Yun Hao melukai Sun Yue dengan sangat parah, yang sama saja dengan tamparan keras di wajah keluarga Sun. Dengan gaya akting keluarga Sun, masalah ini benar-benar sulit dipercaya. Dia sedang memikirkan bagaimana membantu Yun Hao keluar dari badai yang akan datang, tetapi dia mencoba semua yang bisa dia pikirkan, tetapi itu tidak berhasil. Di Kabupaten Beihan, dia adalah kepala alkemis dan memiliki status yang sangat tinggi. Tetapi ketika dia datang ke kota kekaisaran, dia hanyalah seorang alkemis yang bukan alkemis yang buruk. Di hati Mu Bai Feng, rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul. "Yuer, Yuer." Saat itulah itu terjadi. Sun Minchong berteriak dan bergegas masuk dengan sejumlah besar orang. Ketika dia melihat gambar putranya Sun Yue dipaku ke pohon, dan darah terus-menerus menetes dari tubuhnya, kepala Sun Minchong meledak. "Ayo, singkirkan ini untukku, jika ada perlawanan, tidak akan ada pengampunan." Sun Minchong berteriak, amarahnya mengamuk, dan niat membunuhnya mendidih. Sejumlah besar penjaga Baodan Lo yang dia bawa segera menghunus pedang mereka, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, jeritan mengerikan datang dari mulut Sun Yue, yang dipaku ke pohon. "Yuan pedang!" Yun Hao mengamuk di tubuhnya, dan Sun Yue menderita seperti Ling Qi. "Ayah, selamatkan! Selamatkan aku!" Sun Yue berteriak minta tolong. "Selamatkan anakku dulu!" Mata Sun Minchong seperti menghembuskan api. Sekelompok penjaga yang telah mengeluarkan senjata mereka segera bergegas menuju pohon besar dengan Sun Yue tergantung di atasnya. Yun Hao mendengus dingin,
dan tiba-tiba guntur melintas di bawah kakinya, dan seluruh halaman tampak berubah menjadi lautan guntur dalam sekejap. 3.000 tubuh hantu guntur dilepaskan, dan Yun Hao pergi dengan guntur, dan kemanapun dia lewat, semua penjaga tertiup angin guntur. Dia berhenti di sebelah pohon besar, dan aura dominan yang mengandung aura ganas seperti semburan yang mengalir ke bawah, dan sekelompok penjaga yang terkejut tidak berani bergerak lagi. Yun Hao memandang Sun Mingchong dan berkata, ambil buah kecubung untuk orang-orang, atau kumpulkan mayatnya, kamu pilih. Bab 277, Naga Ilahi muncul, identitas terungkap. Sun Mingchong menatap Yun Hao, matanya terbelah, dan dia tidak sabar untuk melangkah maju secara langsung dan mencabik-cabik Yun Hao berkeping-keping dengan kedua tangan. Dia hanya seorang putra. Selain itu, di matanya, Sun Yue sangat kompetitif. Dia tidak mempermalukan keluarga Sun, dan dia sudah menjadi alkemis dari peringkat Suan tingkat yang lebih rendah di usia muda. Karena putranya berbakat, dia akan mencoba yang terbaik untuk mendorong Sun Yue ke posisi yang lebih tinggi. Penampilan Linger adalah kesempatan yang sempurna. Dua teknik yang dikuasai Linger sangat penting bagi Bao dan Lou. Jika Linger menikah dengan keluarga Sun, Sun Yue secara alami akan mendapatkan dua warisan ini, dan dikombinasikan dengan pengaruh keluarga Sun di gedung Bao dan, mereka 90% yakin bahwa Sun Yue akan menjadi pemilik utama gedung Bao dan di masa depan. Pada saat itu, kemuliaan keluarga Sun akan mencapai puncaknya. Jadi, ada adegan hari ini. Sun Mingchong berpikir bahwa dia telah memahami kelemahan terbesar Linger, dan dia telah mengundang sekelompok alkemis yang dihormati untuk merayakan pencapaian tersebut, membuka jalan untuk tindak lanjut berikutnya. Ternyata baik-baik saja, putranya menjadi seperti ini, paku ke pohon seperti binatang dan sembelih. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu menyinggung keluarga Sun kami, kamu tidak akan memiliki buah-buahan yang enak untuk dimakan. Sun Mingchong mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan tendon hijau menonjol di dahi, leher, dan punggung tangannya. Anak muda, berhenti lebih awal, mungkin masih ada cara untuk hidup. Jika kamu terus terobsesi, maka kamu akan kehilangan semua kesempatan untuk hidup. Pada saat ini, lelaki tua lain melangkah maju. Aura orang ini agung dan menakutkan, seolah-olah dia adalah master hebat yang telah melampaui alam jindan dan memiliki kekuatan penyatuan. Di tempat seperti markas besar Bao dan Lo, sangat normal untuk memiliki pembangkit tenaga listrik di alam terpadu, dan dengan pengaruh keluarga Sun, juga sangat mudah untuk merekrut master dari alam terpadu untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Orang tua dari alam Guiyi menatap Yun Hao, sepasang mata sepertinya mengandung semacam kekuatan khusus, seolah-olah ada pusaran air yang bergulir, dan diam-diam, kehendak bela diri yang kuat memengaruhi semangat Yun Hao. Yun Hao mencibir, dan dengan mendengus, pedang Suksin tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang menyala, dan bilah pedang menebas langsung di tubuh Sun Yue. Ah dada! Sun Yue dipotong secara diagonal, dan dagingnya menggulung. Penunggang kuda tua, jangan mencoba menggunakan keinginan seni bela diri seperti sampahmu untuk diam-diam melakukan sesuatu. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan langsung memintamu untuk mengumpulkan mayat benda anjing ini. Orang tua di alam kembali ke alam tampak terkejut. Pemuda di depannya sama sekali tidak terpengaruh oleh kemauan bela dirinya. Pada saat yang sama, lelaki tua itu sangat marah. Sebagai orang kuat di alam Guiyi, dia dimarahi oleh seseorang di wajahnya sebagai penunggang kuda tua, yang merupakan provokasi serius bagi yang mulia. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan lelaki tua yang memprovokasi dia? Nada suara lelaki tua itu bercampur dengan aura pembunuh yang sangat dingin. Yun Hao, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Orang tua itu, oke, anak yang sombong, kamu. Yu senior, Sun Mingchong buru-buru meraih lelaki tua itu, karena, pada saat ini, pedang Yun Hao terangkat lagi. Dia tidak berani bertaruh. Dia juga melihat bahwa pemuda ini adalah penjahat, dan dia benar-benar berani membunuh putranya.
Sun Mingchong dengan paksa menekan amarah di hatinya, melangkah maju, dan berkata, biarkan aku pergi, buah kecubung akan segera diberikan kepadamu. Yun Hao, bukan aku yang memohon padamu sekarang, tapi kamu memohon padaku, apa yang harus dilakukan? Kamu harus jelas. Sun Mingchong menggertakkan giginya dengan kebencian. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Sun Yue, yang sekarat, menangis, suaranya lemah dan lemah. Oke, aku akan memberimu buah kecubung, sebaiknya kamu menepati janjimu. Sun Mingchong benar-benar tidak punya pilihan lain, prioritas utama adalah menyelamatkan putranya Sun Yue terlebih dahulu. Saat berikutnya, Sun Mingchong mengangkat tangannya dan menjentikkannya, dan sebuah kotak yang terbuat dari batu giok terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan melesat ke arah Yun Hao. Hati Yun Hao tergerak, dan vitalitas dagingnya melonjak keluar, memperbaiki kotak di udara di depannya. Kotak itu terbuka, dan tiba-tiba cahaya ungu menyebar, aromanya meluap, dan buah ungu seukuran telur di dalam kotak dengan tubuh sebening kristal muncul di hadapan Yun Hao. Memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan buah kristal awan ungu, Yun Hao memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dengan pikiran, pedang terbang yang dipaku pada Sun Yue terbang dengan desir, dan dengan lambaian tangannya, vitalitas fisik langsung melemparkan tubuh Sun Yue ke kejauhan. Orang tua yang kembali ke Wan Realm segera melintas dan ingin menangkap Sun Yue. Lakukan, bunuh dia. Sun Mingchong meraung marah. Dia hanya menunggu momen ini. Berani menyakiti putranya dan mengancamnya dengan putranya. Dia bukan janggut yang baik. Dia tidak pernah berniat menyerah begitu saja sejak awal. Dalam sekejap, para penjaga yang dibawa oleh Sun Mingchong meraung dan membunuh. Keluar, Yun Hao berteriak, dan kemudian, roh Qinglong Yuan yang hidup bergegas keluar dari tubuhnya. Naga itu meraung dan mengguncang langit, dan kekuatan naga yang tak tertandingi meletus. Naga ilahi bernapas, dan kekuatan menakutkan meledak langsung di kerumunan yang bergegas menuju Yun Hao. Yun Hao menginjak naga ilahi dan bergegas maju, dan implikasi pedang guntur jatuh di bilahnya. Pedang Qi yang menggelegar dari tiran itu sangat kuat, dan itu langsung membelah semua penjaga di depan Sun Mingchong. Meskipun Sun Mingchong memiliki kultivasi alam jindan, kultivasinya sepenuhnya didasarkan pada pil, dan dia selalu dimanjakan, dan dia tidak memiliki pengalaman tempur dan kesadaran tempur sama sekali. Dia duduk di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Saat berikutnya, Sun Mingchong hanya merasakan hawa dingin di lehernya. Sebuah pedang tajam sepertinya telah diletakkan di lehernya. Sisi lain, orang tua dari alam Guiyi yang datang bersama Sun Mingchong memegang Sun Yue yang setengah mati di tangannya, dan wajahnya sulit dilihat. Baru saat itulah dia mengerti bahwa sepertinya semuanya ada dalam perhitungan pihak lain, dengan sengaja menggunakan Sun Yue untuk memikatnya pergi, dan kemudian menggunakan cara yang menggelegar untuk mengendalikan Sun Mingchong. Naga ilahi Yuan Ling, kamu adalah Yun Hao. Orang tua di alam satu kembali tampak serius. Yun Hao, dia adalah Yun Hao dari Rumah Sakit Umum King Feng. Ternyata itu dia. Pantas saja dia ingin membantu Lu Yi, Mu Baifeng dan yang lainnya keluar. Kejadian di sini sangat berisik sehingga secara alami menarik banyak orang untuk menonton. Dengan pecahnya roh Yuan Naga Ilahi, identitas Yun Hao telah dikonfirmasi. Di seluruh dinasti King Feng, hanya ada Yun Hao yang memiliki roh Yuan Naga Ilahi. Jika kamu tidak ingin mengumpulkan mayat anjing ini, keluar dari sini. Yun Hao minum. Sentuhan absurditas muncul di hati semua orang. Sun Mingchong datang untuk menyelamatkan putranya. Putranya Sun Yue diselamatkan. Tapi dalam sekejap mata, Sun Mingchong jatuh ke tangan Yun Hao lagi, dan hidup dan mati hanya di antara pikiran Yun Hao. Orang tua dari alam Guiyi mendengus dingin dan berkata, Yun Hao, jangan berpikir bahwa dengan halaman umum King Feng melindungimu, kamu akan dapat menyebar liar di gedung Baodan dan segera melepaskan Archdiakon Sun. Yun Hao tidak repot-repot menanggapi,
Pada pedang Su Xin, gumpalan pedang Yuan melintas, dan kulit di leher Sun Mingchong langsung robek. Sun Mingchong sangat ketakutan sehingga jiwanya penuh dengan kematian, dan dia berteriak, "Keluar, cepat keluar. Apakah Anda ingin membunuh Lao Su? Pergi dari sini." Di mana? Orang-orang yang dibawa oleh Sun Mingchong berani terus tinggal di halaman? Mereka semua mundur. Orang tua dari alam Guiyi memandang semua orang dan berkata, "Kalian menatap ke sini, lelaki tua itu akan mengundang Nyonya Sun." Saat ini, situasi ini di luar kendali, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan meminta kepala alkemis markas besar gedung Baodan untuk maju. Bab 278, Bagaimana Anda ingin mati? Di halaman, ada kekacauan. Sun Mingchong duduk di tanah dan tidak berani bergerak, karena takut bila pedang Yun Hao akan membuat kepalanya jatuh ke tanah. "Cloud, Yun Hao, letakkan pedangnya." "Semuanya mudah dikatakan," kata Sun Mingchong gemetar. Yun Hao mencabut pedangnya. Begitu pedang itu diangkat, pedang yang dibawa oleh penjaga Sun Mingchong barusan jatuh ke tanah dan langsung menembus tubuh Sun Mingchong, dan kemudian menggantung tubuh Sun Mingchong dan menembak ke arah pohon besar di sudut halaman. Atau lokasi yang sama, hanya saja Sun Yue baru saja dipaku di sana, dan sekarang telah digantikan oleh Sun Mingchong. Yun Hao tidak melihat Sun Mingchong lagi, dan berjalan di depan Mu Baifeng. "Tuan Mu dan, tolong awasi ini di luar. Dan saya akan membantu Tuan Lulou menyembuhkan luka-lukanya sekarang," kata Yun Hao. Ekspresi Mu Baifeng sangat rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa insiden hari ini akan membuat keributan besar. Jelas, nantinya, kepala alkemis dari gedung utama gedung Baodan pasti akan datang secara langsung. Bisa, Yun Hao masih sangat tenang, dan dia akan menyembuhkan Lu Yi secara langsung. Lu Yi juga merasa bahwa Yun Hao harus pergi dulu. Jika dia tidak pergi, akan terlambat untuk menunggu. "Yun Gongxi, lukaku tidak mendesak. Kamu membawa Sun Mingchong untuk meninggalkan menara Baodan dulu. Dia ada di tanganmu. Tidak ada yang berani menghentikanmu. Selama kamu kembali ke rumah sakit umum King Feng, kamu akan aman." Yun Hao, "Tidak apa-apa. Jika saya ingin pergi, saya bisa pergi kapan saja." Dengan itu, tatapannya menyapu area kosong di satu sisi tanpa jejak. Apakah dia menemukanku? Di area kosong, Han Qiansan, yang tersembunyi dengan sempurna, bergumam, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, tampaknya ketika dia berjalan keluar dari gerbang halaman umum King Feng, dia melirik lokasi saya, bukan secara tidak sengaja, tetapi karena dia telah menemukan saya. Ini adalah jimat tembus pandang yang diberikan oleh Yuan Tianxi, dan dia bahkan tidak bisa menyembunyikan persepsinya. Begitu Yun Hao meninggalkan halaman King Feng, Han Qiansan diam-diam sudah mengikuti. Namun, itu bukan untuk memantau Yun Hao, tetapi untuk melindunginya secara diam-diam. Dari menerima Yun Hao ke kota kekaisaran, menghadapi intersepsi dan pembunuhan oleh banyak kekuatan di jalan, memasuki kota kekaisaran dan menghadapi pembunuh yang menyerang dan membunuh, dan kemudian hingga penargetan tanpa alasan dari sekelompok tetua di rumah sakit umum King Feng, Han Qiansan tentu tidak khawatir membiarkan Yun Hao keluar sendirian. "Ini benar-benar pendekar pedang seperti baja, pantang menyerah," gumam beberapa patah kata, dan sentuhan ketidakberdayaan muncul di wajah Han Qiansan. Insiden hari ini cukup besar. Meskipun dia benar-benar yakin bahwa dia akan pergi dengan selamat bersama Yun Hao, dengan cara ini, halaman umum King Feng dan gedung Baodan ditakdirkan untuk memicu konfrontasi. Markas besar gedung Baodan, paviliun 7 lantai tertinggi. Tempat ini adalah tempat kepala bangunan tinggal, berlatih, alkimia, dan menangani berbagai hal. Di ruang alkimia di lantai 7, seorang pria dengan pelipis abu-abu sedang berkonsentrasi untuk mengendalikan api yang mengamuk di sekitar tungku alkimia. Di tungku alkimia, semburan aroma terpancar. Seorang pria kurus, bertelanjang dada, duduk bersila di tungku alkimia, alisnya terkunci rapat,
dan ada sejumlah besar cahaya hitam dingin yang mengalir di permukaan kulitnya. Orang ini adalah putra mahkota dinasti. Mata pangeran tertutup, ekspresinya menyakitkan, dan tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, wah! Pangeran memuntahkan seteguk darah hitam. Pria dengan pelipis abu-abu itu gugup, dan buru-buru menarik api yang mengamuk. Seorang lelaki tua dengan nafas feminin langsung bergegas ke sisi tungku alkimia dan mengenakan gaun untuk pangeran. Mata pangeran selalu tertutup, darah hitam terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya, dan nafas kehidupan membusuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria tua feminin itu sangat gugup, dan segera menatap pria dengan pelipis abu-abu itu, dan bertanya dengan cemas, "Tuan Qi, ada apa dengan yang mulia pangeran?" Pemilik gedung Qi, yang nama lengkapnya Qi San, adalah pemilik utama markas besar gedung Baodan. Dia terdiam, meraih pergelangan tangan pangeran dengan satu tangan, dan setelah beberapa saat, wajahnya menjadi pucat. Dia menatap lelaki tua feminin itu, dan berkata, "Ayah mertua Wei. Saya mencoba yang terbaik, kekuatan di tubuh pangeran terlalu aneh dan suram. Sekarang kekuatan itu mengikis jiwa dan asal-usul kehidupan pangeran, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya secara pribadi akan pergi dan meminta kesalahan yang mulia." Setelah mendengar ini, wajah Gonggong Wei sulit untuk melihat secara ekstrim, dan dia meraung dengan suara rendah, "Qi San, sekarang bukan masalah Anda akan meminta kesalahan yang mulia, seluruh dinasti Qing Feng, dalam hal ini, adalah yang terkuat Anda tidak dapat melakukannya, jadi siapa lagi yang bisa? Jika Anda tidak bisa melakukannya, tahukah Anda bahwa seluruh dinasti Qing Feng sudah berakhir?" Ketika Qi San mendengar kata-kata ayah mertua Wei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tercengang. Jika putra mahkota meninggal, meskipun itu adalah hal yang hebat bagi dinasti Qing Feng, itu jauh dari begitu serius sehingga dinasti Qing Feng akan segera berakhir. Ayah mertua Wei meraung, "Qi San, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu tidak bisa membiarkan pangeran mengalami kecelakaan." Qi San terdiam sejenak dan berkata, "Saya masih punya cara, tetapi itu terlalu berisiko, dan saya tidak berani mencobanya sebelumnya. Coba segera, jika terjadi kesalahan, saya akan pergi dan meminta kesalahan yang mulia, itu bukan urusan Anda lepaskan saja dan coba." Gonggong Wei berkata dengan sangat tegas, "Qi San, metode ini membutuhkan penggunaan sihir. Saya pikir kekuatan aneh di tubuh pangeran agak mirip dengan teknik sihir di lembah api." Gonggong Wei mengerutkan kening, "Maksudmu, kamu ingin meminta bantuan lembah api?" Qi San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ada seseorang di gedung Baodan kami, bernama Linger, dia tahu bagaimana menahan gu beracun, dan ingin menahan gu beracun berarti dia sendiri juga tahu bagaimana mengendalikan gu beracun. Namun, terakhir kali aku meminta Linger untuk mencobanya, tetapi kemampuannya sedikit tidak mencukupi. Kecuali, itu adalah orang yang meneruskan mantranya untuk mengambil tindakan secara langsung, mungkin itu bisa memberi pangeran secercah kehidupan." Ayah mertua Wei, "Siapa? Di mana orang-orangnya?" "Qi San, Yun Hao, dia ada di halaman umum Qing Feng." Yang lain tidak tahu dari mana dua warisan utama Linger berasal, tetapi Qi San tahu bahwa Lu Yi memilih untuk melaporkan banyak hal kepadanya. Ayah mertua Wei, Yun Hao, ketika pangeran memasuki gedung Baodan, dia melihatnya, dia seharusnya belum pergi, aku akan menemukannya. Lebih dari 1/4 jam berlalu, dan Yun Hao keluar rumah. Lu Yi mengikutinya. Mu Baifeng dan Linger segera menyapa mereka. "Tuan Lu kamu, oke?" Mu Baifeng bertanya. Lu Yi mengangguk dan berkata, "Metode Yun Gongxi luar biasa, dan luka-lukaku tidak lagi bermasalah." Mengingat proses Yun Hao menyembuhkannya barusan, itu seperti mimpi. Bukan karena betapa rumitnya Yun Hao, tetapi karena metode penyembuhan Yun Hao benar-benar sederhana, tidak bisa lebih mudah. Tetapi dalam kesederhanaan itu, ada hal yang sangat mendalam.
yang membutuhkan pemahaman dan kontrol ekstrim terhadap kondisi fisik seseorang dan khasiat obat dari setiap ramuan. Bahkan jika Lui menyaksikan dan mengalami seluruh proses itu sendiri, jika dia ingin merakannya dengan cara yang sama, tidak ada kemungkinan sukses sama sekali. Bagaimana kabarnya di luar sana? Yun Hao bertanya. Linger, mereka datang beberapa kelompok orang, dan mereka menggunakan berbagai penjelasan untuk meminta guru membebaskan Sun Mingchong terlebih dahulu, tetapi kami tidak setuju. Saat itulah itu terjadi ledakan, aura yang kuat menghancurkan dan benar-benar memblokir bagian langit dan bumi ini. Seorang wanita tua mengenakan jubah bersulam mawar emas dan penuh kemarahan muncul di udara. Di belakang wanita tua itu, selain lelaki tua yang datang bersama Sun Mingchong, ada dua lelaki tua yang setara dengannya. Selain itu, di sekitar halaman, tirai cahaya naik, dan susunan kelas menengah peringkat Suan yang sangat kuat terbentuk dalam sekejap. Wanita tua itu tidak lain adalah Nyonya Sun, kepala alkemis markas besar gedung Baodan. Mengetahui bahwa cucu dan putranya ditekan oleh Yun Hao satu demi satu, dia sangat marah dan langsung mentransfer 3 seniman bela diri alam Guiyi, seorang penyihir susunan kelas menengah peringkat Suan tua. Nyonya Tua Sun berdiri di udara, menghadap ke Yun Hao di bawah, ekspresinya dingin, dan dia berteriak dengan marah, "Kamu mau? Bagaimana cara mati?" Bab 279, 3 burung dengan 1 batu. Pergi sana. Sebagai kepala alkemis markas besar gedung Baodan, energi Nyonya Tua Sun tidak signifikan, dan dalam waktu sesingkat itu, dia telah langsung memobilisasi barisan yang begitu kuat untuk datang. Wajah Nyonya Tua Sun menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Melihat seluruh dinasti King Feng, keluarga Sun juga merupakan keluarga kaya teratas. Bahkan para pejabat dan pejabat itu tidak berani menyinggung keluarga Sun. Tapi sekarang, ada orang yang datang ke markas besar gedung Baodan dan melakukannya kepada cucu dan putranya. Setelah mengetahui berita itu, Nyonya Sun akan meledak. Nyonya Tua Sun, ada alasan untuk ini. Mu Baifeng segera berdiri dan berteriak, "Kami." Diam, Nyonya Tua Sun sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Mu Baifeng, dan berteriak, "Orang-orang dari keluarga Sun saya, penuh kesetiaan, kemurnian, dan kebaikan, telah bekerja keras untuk Baodan Lo, dan sekarang, cucu saya berbaring di tempat tidur terlihat sengsara, dan anak saya masih dipermalukan oleh Anda. Sekelompok anjing pemberani berani melanggar keagungan keluarga Sun saya seperti ini. Hari ini, hidup Anda akan ditinggalkan di sini untuk saya. Ini adalah harga dari melakukan sesuatu yang salah." Lui juga melangkah maju di bawah tekanan dan berkata, "Penyebab kejadian itu adalah saya. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya bekerja sama dengan penyelidikan gedung Baodan. Jika Anda ingin membunuh atau memotong, dengarkan." Nyonya Tua Sun mendengus dingin, "Apa kamu? Tentu saja Anda harus mati, tetapi beberapa dari mereka tidak ingin hidup. Linger, bukankah kamu hanya menginginkan 2 warisanku? Aku akan memberikannya kepadamu. Tetapi jika kamu berani menyakiti Tuan Lu, menyakiti guruku, dan menyakiti saudara Yunku, maka bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan sedikit warisan." Begitu kata-kata ini keluar, niat membunuh Nyonya Tua Sun tiba-tiba menghilang sedikit. "Pelacur kecil, jika kamu menyerahkan 2 warisan, kamu tidak akan dibunuh, tetapi beberapa dari mereka harus mati." Linger masih ingin bertarung, tetapi tiba-tiba, Yun Hao membuka mulutnya dan berkata, "Linger." Linger memandang Yun Hao dengan air mata berlinang, "Kakak Yun." "Yun Hao, tidak apa-apa, itu hanya beberapa hal lama." Di antara kata-kata, Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya. Sun Mingchong, yang dipaku ke pohon, tiba-tiba dicengkeram oleh kekuatan Yun Hao, dan kemudian terlempar ke kakinya. Nyonya Tua Sun melihat pemandangan ini, matanya terbelah, dan dia berteriak, "Lakukan." Saat berikutnya, sesosok seperti hantu muncul di belakang Mu Baifeng. "Hati-hati,
Yun Hao mendengus ringan, aura pedangnya seperti pelangi, dan dia menebas ke arah sosok hantu itu. Sosok hantu itu mundur dalam sekejap, berdengung, tanah bergetar, pola spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah halaman, dan orang lain benar-benar mengebor keluar dari tanah secara diam-diam melalui formasi, dan memanfaatkan pedang Yun Hao untuk meraih Sun Mingchong, dan kemudian melarikan diri ke tanah bersama Sun Mingchong. Mata Yun Hao dingin, dan pedang panjang di tangannya menusuk ke tanah. Ledakan, tanah bergetar hebat, di langit dan bumi limpa Yun Hao, aliran kekuatan atribut bumi yang stabil mengalir ke tanah. Orang yang membawa Sun Mingchong untuk melarikan diri dari tanah melalui formasi langsung terjepit oleh tanah dan batu yang berjatuhan. Petir meledak, Yun Hao menginjak cahaya guntur, terbunuh dalam sekejap, dan dengan bilah pedang, dengan letupan, dia memotong lengan orang yang ingin melarikan diri dengan Sun Mingchong. Api yang mengamuk, membakar darahnya dalam sekejap. Sun Mingchong tidak luput dan langsung dibakar menjadi bola api. Matahari membakar api hati, menyala ketika bertemu darah, dan menggabungkan gumpalan api sejati Phoenix. Api sejati Phoenix mengandung vitalitas khusus, terbakar, juga dapat membakar sumber kehidupan target. Di udara, 3 pembangkit tenaga listrik One Realm menukik ke bawah. Salah satu dari mereka menyelamatkan orang, satu terbang ke Linger, dan yang lainnya membunuh Yun Hao. Mata Yun Hao berkedip, dan pikirannya bergerak, dan 9 pedang terbang ditembakkan, menyeret serangkaian cahaya dingin pedang Qi yang cemerlang dan menyala-nyala, mengembangkan formasi pedang untuk menyerang. Ding ding ding, membunuh pembangkit tenaga listrik Returning Realm Yun Hao, sebuah pukulan meledak, dan 9 pedang terbang Yun Hao terlempar satu persatu. Memanfaatkan kesempatan ini, tubuh Yun Hao mundur dengan keras, memblokir di depan Linger, dan menebas dengan pedang. Guntur dan api terjalin dan meledak, dan kekuatan yang sangat menakutkan mekar. Ini adalah ilmu pedang guntur dan api, peringkat di bagian bawah permukaan tanah. Seni bela diri di tingkat dasar, dengan kultivasi Yun Hao saat ini, sebenarnya agak sulit untuk dikembangkan. Bagaimanapun, dasar dari seni bela diri apapun adalah kekuatannya sendiri. Justru karena alasan inilah Yun Hao tidak pernah menggunakan warisan pedang tingkat dasar. Tapi sekarang, tidak ada pilihan. Dia menggendongkan vitalitasnya, merangsang Qi dan darahnya, dan menebas pedang ini dengan cara yang menarik kekuatannya. Ledakan, dalam cahaya guntur yang mengamuk dan api yang mengamuk, sosok besar yang memegang pedang raksasa api guntur di kedua tangan muncul di cahaya pedang, dan pedang raksasa itu menebas ke arah lelaki tua dari alam Guiyi yang ingin mengendalikan Linger. Orang tua dari alam Guiyi mendengus dingin, dan menamparkan dengan telapak tangan, seolah-olah gunung yang sangat berat dihancurkan. Ledakan, hantu raksasa guntur dan api meledak dengan keras. Tapi kekuatan lelaki tua di alam kembali juga hancur. Badai yang mengerikan menyapu, dan seluruh halaman diratakan oleh badai. Di tengah badai, Yun Hao memeluk Linger dengan satu tangan, dan tubuhnya mundur. Ketika dia mundur dari area badai yang ganas, dia berhenti, dan tangan di pinggang Linger dilepaskan, dan gumpalan darah meluap dari sudut mulutnya. "Kakak Yun," Linger berteriak dengan gugup, jika dia tidak ingin menyelamatkannya sekarang, Yun Hao tidak perlu menanggung pukulan frontal lelaki tua di satu alam. Selain itu, ketika dia mundur barusan, Yun Hao benar-benar menanggung semua akibatnya dan tidak membiarkannya terluka sedikit pun. Linger melihat penampilan Yun Hao yang terluka, hatinya seperti pisau, dan dia sangat menyakitkan. "Aku baik-baik saja," kata Yun Hao, secara paksa meletus dengan pedang terang guntur dan api tingkat rendah, dan kekuatannya sedikit berlebihan, menyebabkannya tidak dapat sepenuhnya bertahan ketika dia membawa Linger untuk menghindari dampak badai barusan. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran, termasuk beberapa hal lama di One Realm yang bergerak, semuanya sangat terkejut. Reaksi
Yun Hao terlalu cepat. Rencana Nyonya Sun sangat tersembunyi, sempurna, dan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Selamatkan putramu, bunuh Yun Hao, dan kendalikan Linger. Namun pada akhirnya, dia hanya menyelamatkan Sun Mingchong, yang dibakar menjadi arang hitam. Yun Hao mengendalikan 9 pedang terbang, memblokir 1 alam Guiyi, dan kemudian mundur untuk melindungi Linger. Bisa dibayangkan bahwa jika Yun Hao tidak ingin melindungi Linger, dia akan dapat memblokir serangan pembangkit tenaga listrik One Realm barusan, dan membantai Sun Mingchong dengan 1 pedang sebelum pembangkit tenaga listrik One Realm yang lain menyelamatkan Sun Mingchong. Ini adalah kombinasi dari penyihir arai kelas menengah tingkat Xuan dan 3 pembangkit tenaga listrik dari One Realm. Meskipun Yun Hao menderita kerugian, tapi kesadaran tempur, pengalaman tempur, dan kekuatan yang kuat Yun Hao benar-benar terlalu luar biasa dan mempesona. Nyonya Sun akhirnya menyelamatkan putranya Sun Mingchong, meskipun Sun Mingchong dibakar menjadi arang hitam, dan Jeroan serta Meridian dibakar lagi, tetapi masih ada nafas udara, dan itu bisa diselamatkan. Nyonya Tua Sun, yang tidak khawatir sama sekali, memiliki wajah mengerikan dan berteriak, bunuh mereka, tidak ada satupun yang tersisa. Iya. Pembangkit tenaga listrik dari 3 alam besar meledak pada saat yang sama, dan aura menakutkan itu tampak runtuh dan jatuh seperti kubah surgawi. Pekarangan, yang telah diratakan ke tanah, runtuh menjadi lubang besar yang dalam. Mati, 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 teriakan marah mereka bertiga terdengar pada saat yang sama. Bab 280, Selamatkan Pangeran, Trik Wanita Tua. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang yang menyaksikan pertempuran. 3 pembangkit tenaga listrik dari 1 alam tersapu pada saat yang sama. Tingkat keberadaan apa ini? Saat berikutnya, Gonggong Wei, yang memiliki nafas feminin, memamerkan sosoknya dan datang ke lapangan, matanya terfokus pada Yun Hao, dan berkata, Tuan Muda Yun, tolong temani saya. Yun Hao, ada apa? Ayah mertua Wei, selamatkan seseorang. Jika itu biasa, dia tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Tapi sekarang, Yun Hao adalah satu-satunya sedotan penyelamat jiwa bagi pangeran untuk melanjutkan hidupnya, dan ayah mertua Wei hanya bisa menahannya. Nyonya Tua Sun melihat ke belakang Gonggong Wei, meskipun dia dikejutkan oleh kekuatan orang ini, tetapi dengan identitasnya, dia tidak takut pada orang yang begitu kuat, dan berteriak, siapa yang mulia? Ini adalah urusan keluarga Sun kami, dan juga bisnis markas Bao dan Lo kami. Yang mulia akan melakukan ini, tidak dapat dihindari bahwa Anda tidak akan mengambil tubuh tua dan Bao dan Lo di mata Anda. Suara ayah mertua Wei dingin, apa yang kamu inginkan? Nyonya Sun, saya berharap yang mulia akan segera mundur, untuk menyelamatkan orang. Saya pikir Yang Mulia tidak akan mengabaikan kemampuan tubuh lama, dan ketika tubuh tua keluar dari nafas ini, Anda secara pribadi dapat mengambil tindakan untuk membantu Yang Mulia menyelamatkan orang. Meskipun kemunculan Gonggong Wei langsung menghantam 3 pembangkit tenaga listrik dari 1 alam yang dibawa olehnya. Tetapi Nyonya Sun, yang menyadari bahwa Gonggong Wei kuat, tidak mau bermusuhan dengan Gonggong Wei, jadi dia membuat proposal seperti itu, dan ketika dia membunuh Yun Hao dan orang-orang ini, dia keluar dari kemarahan jahat di hatinya, mendapatkan kembali wajah untuk keluarga Sun, dan juga dapat membantu Gonggong Wei menyelamatkan orang dan menjalin persahabatan dengan orang yang sangat kuat. Ayah mertua Wei mencibir dan berkata, bantu aku menyelamatkan orang? Dengan kemampuan kecilmu, itu jauh dari itu. Qisan jauh lebih kuat daripada Nyonya Sun, Qisan tidak bisa melakukannya. Wanita tua Sun ini kentut. Wajah Nyonya Tua Sun sangat suram, dan dia berkata, Yang Mulia, tidakkah Anda berpikir bahwa tubuh tua itu bahkan tidak akan sebaik Yun Hao, anak kelinci kecil? Gonggong Wei tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya lagi, menatap Yun Hao, tampak mendesak, dan berkata, Gong Si Yun, ayo pergi denganku dulu. Yun Hao melirik Linger,
Lu Yi, dan Mu Baifeng, lalu mengangguk, dan berkata kepada Gonggong Wei, ambil mereka. Bagus. Kakek Wei tidak ragu-ragu. Melihat ini, Nyonya Sun bersedia membiarkan Yun Hao dan mereka membawa mereka pergi seperti ini. Dan berteriak, Yang Mulia, tubuh lama telah membuat beberapa konsesi. Tetapi Yang Mulia seharusnya tidak berpikir bahwa tubuh tua takut pada Anda. Jika Yang Mulia ingin mengambilnya, tubuh tua tidak akan pernah menyerah. Gonggong Wei berbalik, melirik Nyonya Tua Sun, dan berkata, mengapa kamu tidak berhenti? Nyonya Tua Sun, dengan pengaruh tubuh tua di dunia alkimia, jumlah alam yang dapat dimobilisasi lebih banyak daripada jumlah telapak tangan, dan penyihir arai kelas menengah peringkat Suan tua itu juga dengan senang hati menjual tubuh lama mereka untuk mendapatkan bantuan. Tubuh tua tidak berniat membuat perseteruan denganmu. Tetapi jika Anda harus menekan orang dengan kekuasaan, tubuh lama tidak akan membuat konsesi lagi. Ayah mertua Wei, apakah kamu mengancamku? Nyonya Sun, Anda bisa memahaminya dengan cara ini. Gonggong Wei mencibir, dan saat berikutnya, sosoknya menghilang langsung dari tempat, dan langsung muncul di depan Nyonya Tua Sun. Pukul, sebuah tamparan dipukul, dan tubuh wanita Tua Sun terbang ke samping. Wajah tua, Nyonya Sun langsung dipukuli, dan giginya patah dalam jumlah yang tidak diketahui. Penonton terkejut dan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Kepala alkemis dari markas besar gedung Baodan yang bermartabat, keberadaan teratas dari seluruh dunia alkimia dinasti Qing Feng, benar-benar ditampar wajahnya seperti ini. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan membunuhmu hari ini. Ayah mertua Wei berkata dengan ringan. Nyonya Sun, yang hampir gila, ketakutan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ayah mertua Wei terlalu terburu-buru, terbang kembali ke Yun Hao dan mereka, dan berteriak pelan, pergi. Begitu, kata-kata itu jatuh, kekuatannya tersapu, dan dia membawa Yun Hao, Linger, Lu Yi, dan Mu Baifeng bersama mereka, dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Diam, Han Qiansan mengerutkan kening. Mengapa Wei Yuan muncul di Menara Baodan? Dia adalah penjaga rahasia terkuat di sisi Yang Mulia. Jangan pernah meninggalkan sisi Yang Mulia. Yang Mulia baru saja memanggil Dinkin ke istana untuk membahas urusan dinasti kekaisaran. Tidak mungkin kaisar berada di Menara Baodan. Siapa lagi yang bisa membiarkan Wei Yuan melindunginya secara pribadi? Tiba-tiba, dua kata muncul di benak Han Qiansan. Pangeran. Selain kaisar saat ini, hanya putra mahkota yang memenuhi syarat untuk perlindungan Wei Yuan. Wei Yuan baru saja mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan orang. Jangan. Apakah itu untuk menyelamatkan pangeran? Mengapa Anda ingin menemukan Yun Hao untuk menyelamatkan pangeran? Apa yang terjadi dengan pangeran? Han Qiansan tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya telah menemukan rahasia yang mengejutkan. Wei Yuan membawa Yun Hao, Linger, Lu Yi, dan Mu Baifeng ke lantai pertama loteng 7 lantai di gedung Baodan. Mereka ada di sini, akan baik-baik saja. Yun Gongxi, ikut denganku ke lapisan ke-7. Yun Hao mengangguk, lalu melihat beberapa orang di sebelahnya, dan berkata, kamu tunggu aku di sini, aku akan naik bersamanya dulu. Kemudian, Gonggong Wei membawa Yun Hao dan langsung pergi ke lapisan ke-7. Linger tahu apa yang sedang terjadi, dan dia menduga bahwa orang yang ingin diselamatkan oleh pembangkit tenaga listrik misterius Yun Hao adalah untuk menyelamatkan pangeran saat ini. Bagaimanapun, lantai 7 adalah tempat hanya pemiliknya yang bisa masuk. Pangeran akan datang ke kepala gedung setiap bulan untuk menemui dokter, dan kebetulan pangeran ada di sini lagi hari ini. Tetapi Linger tidak mengatakan bahwa pemilik gedung menyuruhnya untuk tidak memberitahu orang luar tentang masalah ini, meskipun dia diam-diam memberitahu Yun Hao. Lu Yi dan Mu Baifeng saling melirik, dan mereka berdua mengingat gambar tadi, dan hati mereka berdebar-debar. Sekarang keluar dari bahaya, mereka berdua juga memikirkan beberapa detail barusan. Dalam situasi kritis barusan, Yun Hao selalu sangat tenang. Mungkinkah
Pembangkit tenaga listrik misterius yang tiba-tiba muncul ini adalah pengaturan Yun Hao. Tapi mereka salah menebak. Kepercayaan diri. Yun Hao terletak pada Han Qiansan, yang telah menjaga di samping dan bersembunyi di kegelapan. Adapun pembangkit tenaga listrik misterius yang tiba-tiba muncul ini, itu tidak sesuai harapannya, tetapi Yun Hao tahu identitas orang ini. Di gerbang Menara Baodan, ketika dia bertemu dengan pangeran, dia menemukan bahwa ada seorang prajurit yang sangat kuat di samping pangeran, yang tersembunyi dalam kegelapan seperti Han Qiansan, yang bertanggung jawab untuk melindungi pangeran. Dikombinasikan dengan ledakan aura mantra penyihir di tubuh pangeran di pintu, saya memikirkannya, tubuh pangeran tidak bisa lagi menahan erosi mantra penyihir. Tiba di pintu masuk lantai 7. Gonggong Wei memandang Yun Hao dan berkata, "Tuan Muda Yun, selanjutnya, tidak peduli apa yang Anda lihat, jangan panik, lakukan yang terbaik, mengerti?" Yun Hao, ayo masuk, kekuatan kejam dan berbahaya di tubuh pangeran benar-benar di luar kendali, bahkan jika Anda dapat merasakan nafas itu di pintu. Jika Anda menunda sedikit lebih lama, Anda akan benar-benar lemah. Ayah mertua Wei tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran yang mendalam, "Kamu, bagaimana Anda tahu itu pangeran?" Yun Hao, saya sudah melihatnya sejak lama. Bagian luar paviliun 7 lantai. Nyonya, Tua Sun, yang wajahnya hancur di satu sisi, bergegas dengan sekelompok besar alkemis, serta seniman bela diri tamu gedung Baodan. Nyonya, Tua Sun berdiri di depan pintu. Dua prajurit yang bertugas menjaga paviliun melangkah maju, dan salah satu dari mereka berkata, "Nyonya Sun Tua, tolong berhenti, kepala pemilik bangunan memiliki masalah besar yang harus ditangani saat ini." "Nyonya," Sun berteriak dengan sekuat tenaga, "tolong beritahu juga pemilik tanah, lelaki tua itu memiliki sesuatu yang penting untuk dilihat." "Nyonya Tua Sun, silakan kembali, dan tunggu Tuan Tanah selesai berbicara." Nyonya Sun tidak tergerak, dan berteriak, "Tuan Tanah, lelaki tua itu telah membayar energi dan kerja keras hidupnya untuk gedung Baodan, dan keluarga Sun juga telah bekerja sama untuk kemakmuran dan pertumbuhan gedung Baodan. Hari ini, keluarga Sun ditindas oleh Yun Hao, Lu Yi, Mu Baifeng, Linger, dan pembangkit tenaga listrik tua. Ini adalah rasa malu keluarga Sun. Ini juga memalukan bagi Baodan Building. Saya juga berharap pemilik gedung akan maju untuk mencari keadilan bagi keluarga Sun dan membunuh semua pencuri ini. Jika Anda tidak menunggu jawaban yang memuaskan dari Tuan Tanah, lelaki tua itu tidak akan pergi dari sini bersama orang-orang." Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.